Terima kasih kepada Pak Hilman LGED yang sudah memberikan banyak motivasi kepada kita. Kalau saya secara pribadi, sosok Pak Hilman ini cukup memotivasi untuk bergerak di HNI ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ya, itu tidak hanya sekedar hadir fisiknya, tetapi dibersamai dengan ruhnya. Karena sesungguhnya hakikat kita itu sebenarnya ruhnya. Kalau fisik ini nanti akan sirna. Betul, saya nanti ruh itulah yang abadi akan dihadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam semangat. Jadi kalau fisik kita dibersamai dengan ruh, insyaallah nanti perjuangan kita di HNI ini akan baik. Saudara-saudara sekalian, saya tadi melihat ada ibu-ibu. Bu, umurnya berapa, Bu? Dari Curug. Berapa umur? Habis YouTube tadi, habis video YouTube dulu kan. 55. Ada yang lebih tua? Berapa, Bu? 75. Ada yang lebih tua? Ada yang lebih tua dari Ibu? 75 tahun? 75. Dari mana, Bu? Hah? Curug. Nanti Ibu Dewi berikan hadiah kepada Ibu ini kopi sampel 1 bungkus. Ini saya gak merinding nih Bu Susi. Saya gak merinding nih. Tadi Kak Hilman mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu adalah yang memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa Allah menciptakan mata? Kalau tidak kita gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mencari ilmu. Untuk apa Allah menciptakan kaki? Kalau kita tidak manfaatkan kaki ini kepada orang yang baik secara maksimal. Kalau belum maksimal, syukur kita itu belum maksimal. Belum begitu bersyukur. Karena sebenarnya potensi yang Allah berikan itu sangat besar sekali. Ada orang yang mengatakan, maaf, saya nggak bisa berbisnis karena tidak mempunyai modal. Hari ini saya tanya dengan teman-teman yang ada di ruangan ini, saya mau bertanya, adakah yang mau menjual? Maaf nih, andaikan ini ya, kita tidak akan pernah terjadi. Andaikan biji matanya, kedua-duanya itu, ada yang mau beli 1 triliun, tunjuk tangan. Tidak ada. Kaki 1 miliar. Ada nggak? Tidak ada. Jangan katakan kita tidak punya modal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan potensi yang luar biasa kepada kita. Ya. Tapi hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita masih santai. Kita belum maksimal. Ya kan? Kita belum bergerak. Kita masih malas. Oleh karena itu, hari ini kembalikan motivasi kita. Bahwa modal yang ada dalam diri kita ini triliunan. Lebih besar dari gaji Cristiano Ronaldo. Lebih besar dari gaji Karim Benzema. Lebih besar dari gaji Muhammad Salah. Ya, orang tadi mau tahu nggak? Hasilnya dimenangkan dari Madrid kan? Maksud saya, kita lebih potensi dari itu. Ya, kita punya keimanan, punya kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan mau kalah. Jangan mau kalah dengan nenek Maryam. 75 tahun. Mudah-mudahan semangat kita ini tetap terus membara. Saya ingin yel-yel dulu ya. Kalau saya sebutkan siapa kita, maka saudara-saudara sekalian jawab HNI, HNI, HNI 3 kali. Kalau saya sebutkan HNI, sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, yang hari ini semangatnya masih kendor-kendor, malulah. 76 tahun. Ya. Kalau saya sebutkan siapa kita, jawab HNI, 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 sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Sebutkan nama.
Mau sukses? Caranya? Silakan berdiri. Ini sebelum Pak Ari Mariadi itu harus dinetralkan dulu nih Pak Ari Mariadi. Frekuensinya kalau radio itu harus disamakan. Kalau frekuensinya nggak sama, radionya nggak nyambut. Ya, oke ya. Siapa kita? HNI, 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 HNI. Sukses, sukses, sukses. Mau sukses? Ke situ. Caranya PCA Action. Kita ulangi. Allahu Akbar terakhir ya. Oke. Siapa kita? HNI, 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 HNI. Sukses, sukses, sukses. Mau sukses? Basic dong. Siapa yang sukses? Musani. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Caranya PCA Action. Silakan dulu. PCA itu adalah pakai cerita aja. Maka dipakai dulu. Kopi sampelnya itu diminum dulu, dirasakan khasiatnya bagi kesehatan, semangat ya. Supaya nanti kita bisa menceritakan bahwa kopi sepel itu bagus. Kalau belum dipakai nggak bisa cerita, gitu ya. Untuk selanjutnya kita bersiap-siap ya, menampilkan motivator kita yang luar biasa. Tadi kami sudah menyampaikan pantun, ya, kami ulangi lagi. Ya, ke Bengkulu makan pendak di Seluma. Ya. Bumbunya enak, dibungkus daun keladi. Mari kita belajar bersama-sama. Bersama mentor hebat kita panggilkan Pak Ari Mariadi. Tepuk tangan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Hilman bahwa Pak Ari Mariadi ini adalah, kalau saya lihat di YouTube-nya itu, dari pemulung menjadi sultan. Dari pemulung menjadi sukses di HNI. Pernah dipitnah, apa jawaban Pak Ari Mariadi? Senyumin aja. Masya Allah. Susah itu nikmat, kata Pak Ari Mariadi. Jadi susah, ada duit, sulit, ditolak orang. Pernah beliau memiliki 100 donen di bawahnya, 100 anggota. Enggak ada yang gerak. Apa yang dilakukan Pak Ari Mariadi? Dia tidak berhenti sampai di situ. Terus dia ini gemar sapa, silaturahim terus, berjalan terus, sehingga memberikan semangat bagi anggota-anggota HNI-nya, agen-agen HNI-nya. Kemudian dia juga membuka cabang-cabang baru, jadi tidak berhenti. Kalau yang 10 orang yang sudah ada di bawah kita itu tidak semangat, bukan berhenti. Ada yang semangat ini, gitu kan? Nah, makanya beliau tidak demikian. Beliau tetap membuka cabang-cabang baru dan memberikan semangat sampai beliau sukses hari ini di HNI, leader besar di HNI yang hari ini juga akan memberikan inspirasi kepada kita. Kita sambut dengan tepuk tangan Pak Ari Mariadi. Merinding saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza masal insana dhurru da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilmin. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya banggakan, saya panggil beliau Bang Hilman. Beliau guru kehidupan saya. Saya adalah orang yang Allah takdirkan ketika lulus sekolah, teman-teman seangkatan saya kuliah,
Saya pilih nikah. Sama-sama belakangnya kuliah, nikah. Apakah saat itu saya menyesal? Tidak. Karena saat saya sudah membangun keluarga, saya punya anak, teman-teman saya baru lulus kuliah. Dan ketika saya sudah mapan, teman-teman saya baru pilih kerjaan. Ada yang dapat kerjaan, ada yang masih menjadi pemburu pekerjaan. Dan alhamdulillah saya punya teman-teman hebat. Salah satu adalah Bang Hilman. Tepuk tangan buat Bang Hilman. Ini luar biasa. Ini guru saya. Nggak kebayang saya bisa masuk ITB. Tapi beliau alumni ITB, bahkan terbaik Bapak Ibu sekalian. Dan saya bisa bahagia punya teman, punya guru alumni ITB, sekalipun saya sebagai temannya, sebagai sahabatnya, bukan alumni perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia. Kalau saya ditanya, Pak Ari lulusan mana? Pak Ari kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Kehidupan Fakultas Umur Hidup. Ya, alias gak lulus. Jadi kalau ada orang kasih gelar, saya ditanya, Pak Ari gelarnya apa? Gelar saya barang dagangan. Ya, bukan gelar pakai nama-nama di depan dan di belakang, tapi gelar saya barang dagangan. Dan Pak Hilman ini memberikan inspirasi, Bu Susi juga memberikan inspirasi buat saya. Secara nilai-nilai historis akademisi saya belajar dari beliau. Ya, diam-diam saya contek dari Pak Hilman dan Bu Susi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, barokah, kesehatan, kesuksesan buat beliau berdua. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya merasa beliau adalah orang yang Allah takdirkan walaupun tinggalnya di Bogor tapi asalnya dari Bengkulu. Bapak dan Ibu, saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa apa yang beliau kerjakan hari ini mengundang sahabat-sahabat sekolahnya, tetangga rumahnya untuk datang dan bergabung di HMI. Boleh jadi ini adalah cara beliau berdua untuk menjadikan Rasulullah SAW tersenyum untuk beliau berdua, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena di saat orang lain lupa tentang bagaimana hari ini Islam dihina-hina, saya paling gak tega, saya paling gak rela kalau ada umat Islam dihina-hina, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini saya diamanahi menjadi seorang ketua ya di sebuah organisasi. Dan Bapak Ibu sekalian, belum apa-apa orang menyogok saya, Bapak Ibu. Saya panggil yang nyogok saya, kamu datang ke sini. Kamu mau kasih uang saya berapa? Saya mau kasih sekian. Uangku lebih banyak daripada uangmu. Bapak Ibu kepengen nggak seperti itu? Kalau ada di antara kita jadi pemimpin disogok, Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada yang mau nyogok. Kamu mau nyogok saya berapa? Saya mau kasih 5 miliar, saya punya 5 triliun. Bapak dan Ibu, ini yang harus ada dalam diri umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai umat Islam kemudian hari ini di mana-mana kalau sudah lihat umat Islam pakai hijab dihina-hina, pakai baju gamis dihina-hina, pakai baju koko dihina-hina. Bapak Ibu sekalian, saya paling tidak rela, Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya, alhamdulillah Allah berjumpakan dengan HNI, Halal Network Internasional. Ini bukan usaha kita sendiri, Bapak Ibu. Ini adalah usaha yang kita bangun sendiri-sendiri tapi dikerjakan berjamaah. Ini luar biasa, Bapak sekalian. Nanti saya akan ceritakan banyak hal yang sangat luar biasa, Bapak sekalian. Saya garansi, insya Allah setelah dengar ini, Bapak sekalian, pengen segera pulang. Pengen segera pulang. Saya nggak sabar Pak Ari duduk di dalam kondisi yang nyaman ini. Sementara saya ingin bergerak mencari zona yang jauh lebih nyaman. Di mana itu, Bapak Ibu? Setelah Anda keluar dari ruangan ini. Zona itu adalah zona yang jauh lebih nyaman. Yang sekarang ini zona nyaman, Bapak sekalian, betul nggak? Nyaman nggak? Nyaman ya? Oke. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang Allah pilih, karena saya yakin Anda nggak akan datang ke sini kalau Anda tidak meluangkan waktu. Orang-orang hebat secara nasab itu biasanya saya tahu, saya tebak Bapak sekalian. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk meluangkan waktu dan tidak menunggu waktu luang untuk datang ke sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Anda terpilih, Bapak Ibu sekalian. Anda terpilih, insya Allah. Jangan dikira Anda datang ke sini ini by accident. No, ini by design ya Allah. Anda bisa duduk sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, dari rumah kita masing-masing. Itu bukan karena by accident, tapi karena by design. Itu Anda harus yakini, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita merasa, saya datang ke sini Pak karena terpaksa. Enggak apa-apa, awalnya terpaksa. Tapi mungkin setelah tadi mendengar dari paparan Bang Hilman, paparan saya nanti, Bapak Ibu sekalian, tidak ada rasa terpaksa. Yang ada adalah rasa terpanggil hati kita, kemudian langkah kita menjadi tergerak, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat buat Anda semua. Sudah siap untuk mendengarkan materi saya? Kayaknya dari tadi udah siap ya Pak ya? Ayo ikuti saya, kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya. Terus tidur. Ya tidur. Kenapa diikutin? Itu doa
malah tidur. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Dirubah doanya masing-masing ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Silakan dibaca masing-masing. Tolong lupakan doa tidur dulu Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mohon izin saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin berbagi inspirasi pengalaman hidup yang boleh jadi ada di ruangan ini yang usianya lebih senior daripada saya. Saya anggap Bapak dan Ibu yang lebih senior, Bapak Ibu adalah orang tua saya. Kalau saya ada yang salah, silakan tegur saya. Boleh tegur saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang usianya lebih muda dari saya, berkenan ya, saya anggap sebagai Anda adik saya. Ya, saya ingin memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menggerakkan langkah kaki kita dan menjadikan Bengkulu ini Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah kota yang rahmatan lil alamin, halalan thayyiban. Dan insya Allah setiap sudut, pelosok-pelosok Bengkulu Bapak Ibu sekalian, kita akan buktikan. Tidak asik lagi kita melihat yang namanya logo HNI Bapak Ibu. Boleh ada hari ini, ada logo Vivo, ada logo Oppo ya. Merek-merek handphone Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu ngapain datang ke sini? Oh saya lagi ikut di HNI. Nah, kita HNI. Kalau kata orang Sunda, merek handphone bukan. HNI bukan merek handphone. HNI itu adalah halal network internasional. HNI beda dengan Oppo. HNI beda dengan Vivo. Dia bukan merek handphone Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tolong meyakinkan diri kita bahwa pada saatnya nanti Bapak Ibu sekalian boleh jadi akan menjadi juragan-juragannya seperti Bang Hilman dan Bu Susi. Ini beliau berdua juragan Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan beliau hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, followernya banyak Bapak Ibu. Followernya banyak, walaupun beliau nggak kita diikuti, tapi the real followernya banyak Bapak Ibu sekalian. Dan saya merasa senang sekali Bapak dan Ibu bisa bersama beliau datang ke Bengkulu ini dan surprise buat saya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya gabung HNI? Saya kasih tahu dulu dong alasannya ya nggak? Boleh saya kasih tahu? Nanti kan mungkin Bapak Ibu sekalian akan ditanya sama masing-masing tetangga, teman, saudara yang ada di sekitar kita. Ngapain sih gabung HNI? Ya, nanti Bapak Ibu akan punya alasannya masing-masing. Bapak juga demikian. Dan orang tanya saya, Pak Ari kenapa gabung HNI? Bapak Ibu sekalian, kira-kira begini kalau saya tanya. Saya punya impian waktu itu. Waktu itu ya kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Saya punya impian. Enak juga ya kalau saya traveling, kayak saya jalan-jalan, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya pakai adalah produk yang hasil produksi saya atau paling minimal teman saya. Ya, saya pakai jas, ini hasil dari produksi teman saya. Saya itu bangga banget Bapak Ibu. Kalau orang tanya, Pak Hari beli di mana jasnya? Teman saya yang bikin. Ya, Pak Hari celananya beli di mana? Teman saya yang jahitin. Pak Hari sendalnya beli di mana? Itu orang lewat tuh sendalnya. Saya beli di orang lewat tuh yang jualan pribumi. Ya, Bapak Ibu orang tak percaya deh. Kalau saya bilang sendal yang saya pakai itu harganya 35.000 dapat 2 pasang Bapak Ibu. 35.000 2 pasang. Tapi orang lihatnya sendal mahal ya. Memang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pakai itu tergantung siapa yang pakai. Betul ya? Jadi kita udah gak usah silau lagi Bapak Ibu sekalian. Lihat orang-orang yang pakai produk-produk branded. Enggak Bapak Ibu, gak penting. Buat saya hari ini, begitu saya pakai sendal, orang Bapak Ibu sekalian, saya datang nih, kalau yang undang saya, sendalnya di Mali dulu, enggak usah. Apa dia mana? Ya, terus saya bisnis. Ini sendal murah, 35.000 dapat 2 pasang. Beneran Pak? Bener. Saya nggak bohong, ini sendal murah saya bilang. Ya, terus kemudian saat pakai sepatu Bapak Ibu sekalian, sepatu pembicara. Aman. Yang takut hilang, udah nggak usah nggak apa-apa. Kalau mau hilang saya ikhlas. Ya, kenapa harganya cuma 250.000 Bapak Ibu? Serius Bapak Ibu sekalian. Dan orang apa yang saya gunakan itu seolah-olah brand harganya mahal Bapak Ibu sekalian. Saya jas Bapak Ibu, saya punya jas yang saya pakai mengenalin HNI. Hari ini nggak saya. Itu harganya Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang itu mungkin sudah sekitar 75 juta harga jasnya. Tapi saya di Pangluang Bapak Ibu. Serius? Saya bilang-bilang. Saking saya pengen pakai jas Bapak Ibu sekalian, tapi saya nggak punya uang waktu itu. Saya datang ke pasar Loak yang ada di Senen, Jakarta Pusat Bapak Ibu, dan untuk masuk ke tokonya aja saya harus begini Bapak Ibu. Takut ada yang melihat Pak. Malu saya kalau ada mitra HNI saya, mentor saya di pasar Loak Bapak Ibu. Bapak Ibu mau taruh di mana muka saya kan? Bapak Ibu sekalian akhirnya berhasil masuk ke toko tukang Loak Bapak Ibu. Saya beli jas tersebut, tahu harganya berapa? Nggak tahu, belum dikasih tahu ya. Harganya 150.000 rupiah Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, murah atau murah banget? Murah banget. Jas harga 150.000. Saya lihat di bagian ketiaknya memang udah ada yang sobek Bapak Ibu.
Akhirnya saya beli dan saya bilang istri saya, ini tolong dijahitin. Ya, ya, Bapak Ibu alhamdulillah nggak ada yang tahu. Yang tahu sobek hanya saya sama istri saya, sama yang jual. Yang lain nggak tahu, Bapak Ibu. Akhirnya saya pakai, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Yang tadi Pak Hilman sampaikan, saya punya kemauan. Saya tidak mau lama-lama dikasihani hidup saya oleh orang-orang di sekitar saya. Saya tidak rela kalau misalnya orang ketemu istri saya bilang begini, istrinya Pak Ali, kasihan banget hidupnya, sana rumah montar, jadi kontraktor tuh dia. Ya, udah 10 tahun gak punya rumah. Saya nggak mau, Bapak Ibu. Saya nggak mau orang bilang ke anak saya, kamu bapaknya jualan-jualan minyak gosok itu ya. Kamu yang bapaknya jualan odol itu ya. Yang kalau minta beli balon terus disuruh istighfar. Bi, aku mau beli balon, istighfar ya. Bi, aku lapar, istighfar ya. Bi, aku mau beli es krim, istighfar. Padahal saya nggak punya duit, Bapak Ibu. Jadi saya beralih kepada anak saya, istighfar ya. Apa salah anak saya? Padahal anak balita jauh, kalau dia minta beli balon itu wajar, Bapak Ibu. Tapi saya sadar karena saya nggak punya duit. Dan akhirnya Bapak Ibu, jas itu saya pakai. Saya buktikan bahwa alhamdulillah Allah pertemukan kita semua, saya dan Bapak Ibu dengan HNI. Lagi-lagi boleh jadi ini merupakan cara Allah untuk mengijabah doa-doa kita. Bapak Ibu, jangan dikira sembarangan, Bapak Ibu. Saya mau gabung aja. Khusus sih, saya daftar. Jangan salah. Anda boleh tuh waktu daftar. Bahkan KTP-nya dilempar. Tuh. Bapak Ibu, jangan salah. Suatu saat nanti Anda akan minta maaf sama Bu Susi. Bu Susi, maafin aku ya, gitu. Ternyata HNI Allah jadikan sebagai wasilah, Allah jadikan sebagai perantara untuk mengubah hidup saya dan keluarga saya. Lanjut cerita jas tadi. Lanjut, ya. Bapak Ibu, saya pede aja udah ketemu sama ibu-ibu majelis taklim, ketemu sama bapak-bapak majelis taklim, ketemu sama ibu-ibu arisan. Saya nggak peduli, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya jaket itu saya pakai, melekat pada diri saya, Bapak Ibu sekalian. Orang melihat, wow, keren. Padahal jas bekas. Oh, keren. Padahal ada sobek di sini, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya ingat jas itu sudah saya pakai untuk berkeliling kurang lebih sekitar 15 negara di Eropa. Termasuk Makkah dan Madinah. Termasuk juga Jordania dan Palestina. Saya pakai jas itu, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya sudah tidak pakai jas itu lagi. Karena saya nggak tega pakainya. Ya. Tapi Bapak Ibu, ya Allah, begitu saya posting di Facebook, orang tanya, pasti harganya mahal. Nggak saya buka. Saya bilang, kalau Anda mau beli 75 juta, saya kasih. Karena ini adalah jas perjuangan saya, Bapak Ibu. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini juga memiliki sejarah-sejarah yang kita mulai bersama HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan itu akan menjadi cerita indah. Tadi disampaikan oleh pembawa acara kita yang luar biasa. Ya, kesulitan itu nikmat. Ayo sama-sama ikutin saya. Kesulitan itu nikmat. Lihat wajah saya. Kesulitan itu nikmat. Sebutin seperti saya. Kesulitan itu nikmat. Ulangi bareng-bareng. Kesulitan itu nikmat. Wajahnya kayak saya. Kesulitan itu nikmat. Senyumnya yang lepas. Kesulitan itu nikmat. Ulangi sekali lagi. Kesulitan itu nikmat. Ini dalam rangka kita belajar berekspresi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kan nggak berhenti di situ. Kesulitan itu nikmat, kata Bapak Ibu. Kata siapa? Yang namanya kesulitan yang nggak enak. Kemiskinan itu nikmat, kata siapa? Saya sekarang lagi miskin, nggak enak tahu. Oh gitu. Tapi saya boleh bilang dong, kemiskinan, kesulitan itu nikmat. Kapan? Kalau udah lewat. Kalau belum lewat, nggak enak, Bapak Ibu. Karena saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Bu sekalian, kalau Anda sudah hidup di sini, tolong Anda jangan berdoa, Anda jangan berangan-angan yang gak enak. Bapak Ibu sekalian, sebelum maju tadi dari belakang saya datang sini, saya berdoa kepada Allah. Itu langkah itu saya berdoa. Allahumma inni as'aluka fi 1 miliar ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya minta sama Allah agar diberikan penghasilan 1 miliar per bulan, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya udah beda-beda tipis lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita mulai dari mengapa saya pilih HNI, mengapa ibu-ibu pilih HNI, mengapa bapak-bapak pilih HNI. Lanjut? Serius? Oke. Saya lanjutin, Bapak Ibu. Jas itu menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian. Betapa tidak enaknya memberikan sesuatu, menginformasikan sesuatu yang orang lain tidak banyak kenal. Oke? Tidak enak. Kalau Bapak Ibu sekalian memperkenalkan sesuatu yang sudah banyak orang kenal, itu biasa, Bapak Ibu. Dan sampai Bapak Ibu sekalian orang bertanya, berapa sih modal untuk jalanin bisnis HNI? Bapak Ibu sekalian bilang,
murah banget, cuma 30.000. Anda nggak punya 30.000, 10.000 juga boleh gitu ya. Bapak Ibu, saat kita ditanya demikian kan pasti ada yang nanya dong, emang berapa mulai usahanya, berapa modalnya? Bahkan saya nggak nyebut rupiah Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau orang tanya sama saya, Pak Ari, dulu modal jalanin HNI berapa? Saya bilang modal jalanin HNI buat saya adalah moderat, modal dengkul dan murah. Saya dengkul, saya saya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, Ari dari dulu ngomong kayak gini. Enggak, ini proses. Dan madrasahnya adalah HNI Bapak Ibu. Maka prinsip yang harus kita pegang saat kita memulai menjalankan aktivitas usaha di HNI yang modal mungkin orang bilang ecek-ecek 30.000, 10.000. Nah Bapak Ibu, hari ini saya sudah terlanjur bertemu dengan banyak orang yang kualitas penghasilannya bahkan ratusan juta Bapak Ibu. Kalau dia tanya ke saya, dulu berapa Pak Ari mulai bisnisnya? Saya bilang 30.000. Itu matanya begini Bapak Ibu. Iya Pak, serius 30.000. Maksud sih? Serius Pak? Ya karena hari ini mereka lihat saya punya bisnis properti Bapak Ibu dari tabungan HNI. Saya bikin bangunan perumahan Bapak Ibu sekalian, dan itu dari hasil HNI Bapak Ibu. Jadi bukan saya bisnis perumahan yang satu rumah HNI, bukan. Tapi saya jalanin HNI, duit bonusnya Bapak Ibu. Ya Allah, Allah Maha Baik, Allah bin Fadli Robbi. Belum habis bulan kemarin udah dikasih lagi sama HNI. Jadi wajar duit itu gimana ya Bapak Ibu? Ya buat kita hari ini bukan ingin berpenampilan yang bagus-bagus, enggak. Allah suka yang bagus, tapi nggak perlu mahal, ya nggak? Sepakat Bapak Ibu? Ngapain harus mahal-mahal bagus sekalian? Iya kan? Lebih baik saya punya keyakinan begitu Allah titipkan dalam bentuk bonus, ya udah balikin lagi aja di jalan Allah. Ada yang punya hutang di sini? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan, yang punya hutang. Ayah, apa sendiri? Ini wajah punya hutang tapi begini. Orang mau ditanya punya hutang tuh tidak meyakinkan ya Anda. Ada yang punya hutang tunjuk tangan? Oke, alhamdulillah tidak ya. Yang punya hutang tunjuk tangan? Serius Anda punya hutang? Yuk, saya lunasin ya. Saya bantu lunasin mau? Ayo, khusus yang punya hutang, angkat tangannya. Ini kayaknya GR banget ya. Ini Bapak Ibu, saya minta begini bukan begini ya. Khusus yang punya hutang, sama-sama. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzubika minal azzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal. Ini munasib sama. Sampai begini, apaan sih Pak? Jangan salah Bapak Ibu, awalnya dari situ, ya enggak? Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hari ini memulai sebuah usaha untuk merubah kehidupan dan keluarganya dengan modal yang besar, lalu kemudian dapat hasil yang besar, menurut saya itu biasa. Menurut saya itu biasa. Yang luar biasa dan dicari oleh manusia abad ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka memulai sebuah usaha dengan modal yang kecil, namun dapat hasil yang besar. Bapak Ibu udah mulai kebayang? Kalau tadi saya mengatakan, kalau ada orang jalanin bisnis, ditanya modalnya berapa Pak? Miliaran Pak. Wow, miliaran. Hasilnya Pak, gede banget Pak. Wajar, Anda mulainya dengan start modal besar. Tapi begitu Bapak Ibu sekalian tanya sama orang-orang yang eksis di HNI, Anda mulai berapa modalnya? Jawabannya sama. Kalau nggak 30.000, 10.000 ditambah dengan moderat, modal dengkul dan kurang. Hasilnya Bapak Ibu, ya Allah, itu melebihi orang-orang yang hari ini memulai usaha dengan modal besar. Dahsyat luar biasa besar. Tepuk tangan buat HNI Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini HNI ditunggu di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ditunggu di mana-mana. Alhamdulillah. Begitu di Indonesia, HNI mulai diterima dengan lebih luas lagi di masyarakat. Saya coba Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan HNI di luar negeri. Mungkin Bapak Ibu ada yang nanya, oh berarti Pak Ari bahasa Inggrisnya jago dong. Alhamdulillah. Enggak. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngomong bahasa Inggris, saya sih prinsipnya Bapak Ibu, asal dia manggut-manggut mau keluarin duit berarti ngerti. Betul ya? Asal dia manggut-manggut mau ngeluarin duit daftar HNI berarti dia ngerti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini mitra saya bukan hanya ada di dalam negeri, tapi ada di beberapa negara. Yang terbesar ada di Hong Kong, ya. Kemudian saya juga punya mitra di Jerman, di Frankfurt, ya. Itu saat saya jalan-jalan ke Jerman sama keluarga Bapak Ibu. Dan kemudian saya silaturahmi ke masjid. Saya kenalin di sana ada pengusaha di Jerman, ada dokter di Jerman. Alhamdulillah
beliau juga berminat. Dan kemudian juga alhamdulillah ada mitra saya ada di Turki, ada di Jepang ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini bahkan semakin meluas ya, termasuk yang dekat dengan kita yaitu di Thailand. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, gimana nggak menarik uang modal kecil tapi kita bisa ekspansi kemana-mana? Ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, oke berikutnya. Itu di antara alasan saya. Saya kepengen banget apa yang saya pakai, apa yang saya konsumsi, semua adalah apa yang kita usahakan sendiri. Ya, pasta gigi dari mana perusahaannya Pak Ali? Dari HNI. Sabun mandi dari mana Pak Ali? Dari HNI. Sampo dari HNI. Terus kemudian sekarang apalagi pokoknya semua kalau sudah ada stempel HNI Bapak Ibu, saya pakai dan saya bangga. Isyhadu bi anna muslimun. Saya bangga menjadi seorang muslim dan saya bangga dengan perusahaan yang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perusahaan yang hari ini kita sama-sama ada di dalamnya Bapak Ibu sekalian adalah perusahaan di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang yang percaya kepada Rasulullah. Orang-orang yang percaya kepada Quran. Orang-orang yang hari ini insya Allah kalau ada keuntungan yang dia dapat, dia akan salurkan dalam bentuk zakat. Dia akan salurkan dalam bentuk infak. Dia akan salurkan dalam bentuk sedekah. Masya Allah, gimana gak enak Bapak Ibu sekalian. Sampai pada akhirnya, Bapak dan Ibu lah yang akan menyalurkan itu semua Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, itulah alasan kenapa saya bangga sampai dengan detik ini. Dan Allah izinkan. Saya minta waktu itu ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Saya minta Bapak Ibu, saya resign. Kenapa saya resign Bapak Ibu? Saya tahu perusahaan Jepang tempat saya bekerja Bapak Ibu sekalian, ini dibangun atas dasar modal yang saya yakin banget ini ada riba. Ini ada riba. Apalagi saya tahu benar Bapak Ibu sekalian, bos saya orang Jepang itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau malam pulang kerja dia nggak pulang ke apartemen, dia mampir dulu tuh. Minta maaf, saya harus mengatakan dia main perempuan. Saya nggak mau dong. Sebagai seorang Muslim yang berupaya untuk menjadikan dirinya soleh, yang kemudian berupaya untuk menjadikan uang yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan saya bawa pulang ke rumah dikasih buat anak dan istri saya Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan model yang begini, saya akan merasa sekalipun nominalnya banyak, tapi saya tidak akan merasa cukup Bapak Ibu. Yang kita minta sama Allah adalah, ya Allah cukupkan ya Allah. Pengen naik haji? Cukup. Pengen berangkat umroh? Cukup. Pengen beli rumah lagi? Cukup. Pengen beli motor lagi? Cukup. Jadi kita cukup aja Bapak Ibu. Ya. Dan karena Ibu sekalian, alhamdulillah, bismillah saya bilang istri saya, Bi, kita hijrah. Abi mau hijrah. Hijrah apa Bi? Hijrah tempat kerja. Dari yang tadinya berpenghasilan tetap, saya berubah. Saya nggak mau lagi jadi orang yang berpenghasilan tetap. Saya ingin menjadi orang yang tetap berpenghasilan Bapak Ibu sekalian. Agak tipis bedanya. Berpenghasilan tetap dengan tetap berpenghasilan. Agak tipis. Kalau kata orang Jakarta bilang beti, beda tipis. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu sekalian namanya beti, beda tipis itu artinya. Bismillah, saya minta sama Allah sebelum keluar kerja Bapak sekalian, sebelum resign di tempat kerja, saya minta sama Allah, ya Allah, sekiranya HN ini baik untuk diriku ya Allah, baik untuk keluargaku ya Allah, baik untuk keluarga, untuk dakwah dan umat ya Allah, mudahkan ya Allah langkah hamba di HN ini Bapak Ibu sekalian. Saya minta Bapak Ibu, saya minta kepada Allah ya Allah, sekiranya HN ini tidak memberikan manfaat bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi dakwah, bagi umat, jauhkan hamba dari HN ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah yang terjadi sampai dengan detik ini Bapak Ibu. Allah mudahkan kami untuk terus bersama-sama dengan HNI dan saya ucapkan selamat tinggal pada perusahaan Jepang yang dulu saya kerja di sana. Selamat tinggal, saya tidak lagi di sana dan saya ingin membangun usaha mandiri bersama HNI. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai dengan hari ini saya bahagia, keluarga kami bahagia dan begitu banyak orang yang hari ini berupaya untuk menjadikan HNI sebagai sebuah usaha. Awalnya usaha sampingan Bapak Ibu. Dulu waktu saya kerja, saya bilang, ini bisnis sampingan saya. Jualan apa Pak Ali? Minyak gosok. Minyak gosok itu apa ya? Sedikit apa? Minyak, herba, sinergi kan? Dan saya pakai jurus yang paling mudah. Prinsip saya adalah, saya akan mulai bisnis dari sesuatu yang saya bisa kerjakan. Kalau saya nggak bisa kerjakan, saya nggak mau mulai dong. Kalau saya nggak bisa kerjakan. Apa yang bisa saya kerjakan saat memulai? Saat saya masih kerja. Dan menjadikan HNI sebagai bisnis sampingan saya. Saya pilih dari sekian banyak produk HNI Bapak Ibu. Saya pilih. Saya ambil satu yang saya yakin saya bisa menjelaskan, gak perlu membuat orang berpikir mendalam. Apa itu? Minyak herba sinergi. Ya, saya ambil minyak herba sinergi. Yang lain saya gak ngerti ngejelasinnya gimana. Ya karena kalau dibilang kemampuan saya untuk menyampaikan ya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Tapi saya akan memilih di mana saya bisa menyampaikan yang sangat luar biasa. Mbak, boleh pinjam MHS-nya? Satu botol. Oke. Bapak Ibu diperhatikan. Prinsip dasar kerja mengawali di HNI adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Terima kasih.
saya pakai ini. Padahal produk ini banyak kan? Saya pakai ini Bapak Ibu. Kenapa saya pilih minyak herbal sinergi? Buat saya ini kayaknya mudah banget saya jelaskan. Saya nggak perlu belajar seperti orang mau ulangan besoknya. Saya nggak perlu belajar seperti orang mau ujian besoknya. Kenapa sekalian? Prinsip bagi seorang pebisnis pemula seperti saya Bapak Ibu, saya harus meyakinkan diri saya ketika saya mengatakan sesuatu tentang minyak herbal sinergi, orang langsung begini Bapak Ibu. Oh, gitu Pak. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira ada rahasia apa dari kata-kata yang saya gunakan saat memulai Bapak sekalian? Orang tanya sama saya, emang lu jualan apa nih? Yang gosok. Dia tahu saya, emang lu jualan apa nih? Yang gosok. Gila banget ya. Gila nggak lihat wajah saya? Gila. Ibu kalau punya suami kayak saya, kayak saya. bukan. Maksudnya gini, ibu punya suami, terus jalanin aktivitas di HI kayak saya, gitu maksud saya, begitu ya. Terus ibu melihat, ya udah gitu, ibu itu kebetulan jadi ketua PKK. Oke? Dan ternyata suami ibu Pak RW. Pak RW leader di warga, begini Bapak Ibu, leader di warga nih. Dia Pak RW, warga mah pada hormat kan? Dia Pak RW, kata Pak RW, udah pakai minyak gosok belum? RW minyak gosok, apa hubungannya? Yang ada RW nanya lingkungan, ya kan? Kata Pak RW, keluarin itu dari kantongnya tuh. Nih, udah pakai ini belum? Pak RW jualan minyak gosok, iya. Sekarang saya jadi juragan minyak, ya, alias minyak gosok. Pak RW juragan minyak, iya. Terus si ibunya tuh istrinya melihat tuh, suaminya nawar-nawar untuk keliling begitu. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau ibu-ibu punya suami model kayak gitu, malu nggak? Cius, malu nggak? Kalau ibu-ibu punya suami yang kerjanya kayak tadi tuh, ibu di arisan nih datang, kata ibu arisan, Pak RW datang, asik banget loh, kata Pak RW, ibu, waktu menit doang, silakan Pak RW, masa nggak boleh ya kan? Ibu-ibu gosok ini terus ini gosok aparatur sipil negara, ayah kan pejabat baik di kantor maupun di lingkungan kan pejabat, walaupun RW kan juga pejabat. Kata istrinya, malu-malu muda datang ke sini tuh ayah udah pakai gelang banyak sampai dia apa ayah jual minyak ya pakai gini jam ini apa begini mas ayah ini malu-maluin aja. Ayah udah kan gak untuk macam-macam dari ayah, udah bu ayah jadi pejabat itu udah di kantor sama di lingkungan, jadi pengen udah kuliah banget jualan minyak gosok lagi. Bapak Ibu hati-hati loh, saya mau tanya nih sekali lagi, ibu-ibu kalau melihat suaminya nawarin minyak gosok kayak gini, malu nggak? Malaikat yang ada di ruangan ini nyatet Bapak Ibu sekalian. Nanti buktikan ya kalau ada para suami yang ngadu, Bapak hari ini ya suami saya jadi terhina di masyarakat, kemana-mana bawa minyak gosok, dan sekarang dia cerita kemana-mana gosok minyak gosok dan seterusnya. Saya tokoh ibu PKK ini tokoh. Kita ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah saya cek, kalau ada suaminya yang rela keliling nanti nih demi menyampaikan informasi yang sangat berharga ini tengah masyarakat sekalian, lantas kemudian ibu-ibu mengatakan gara-gara HRI suami saya turun jabatan, ya di kantor ASN, di lingkungan ketua RW, begitu ketemu HRI jadi pengedar minyak gosok. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang saya kerjakan. Saya bilang sama istri saya dulu, saya bilang, Umi, nanti kalau Abi pulang kerja, Abi belum sampai rumah, Umi gak usah nyari-nyari. Kenapa emang Umi? Abi mau jualan dulu, ya mau jualan dulu. Jadi kalau sudah laku nanti Abi pulang. Kalau belum laku itu tandanya Abi mau pulang. Kata istri saya, mau sampai kapan Bi? Ya, doa aja ya, doa aja. Yang penting Abi ikhtiar, Umi bantu doa di rumah. Ya doain mudah-mudahan cepat laku dan Abi cepat pulang. Ya udah prinsipnya gitu. Oh Abi belum pulang berarti belum laku. Gampang. Dan bagi istri saya, oh ya belum pulang belum laku. Itu biasa Bapak Ibu. Gak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya jalani kayak begitu 1 tahun lama atau cepat? Tolong jawabnya ikhlas, jangan usah pakai mikir. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya keliling jualan minyak herbal sinergi 1 tahun.
suami, saya jalanin ini demi anak istri saya agar hidup saya dan keluarga bisa berubah. Lalu saya jalanin 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak nggak usah jawab, ibu-ibu tolong jawab. Lama atau sebentar 1 tahun ini Bapak Ibu? Pantes, pantes hidupnya nggak berubah. Karena 1 tahun dibilang lama. Ada loh orang di luaran saya, Bapak Ibu sekalian, yang kerja sampai 20 tahun, gajinya nggak berubah, 1.500.000, tapi sangat komitmen Bapak Ibu sekalian. Sementara pengeluarannya bertambah, pemasukan nggak pernah bertambah. Kata istri, nggak apa-apa ya, begini aja lah, ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, keluarga hamba miskin yang penting bahagia ya Allah. Nggak ada cerita orang miskin bahagia, mukanya tidak kelihatan. Ya Allah, nggak apa-apa hamba miskin ya Allah. Nggak apa-apa penghasilan suami hamba berkurang, yang penting kami bahagia. Itu doanya aja mukanya nggak bahagia. Kenapa nggak minta sama Allah, ya Allah mampukan hamba dan keluarga hamba menjadi bendaharamu di dunia ya Allah. Kan enak mintanya. Wong surga aja boleh kita minta. Apalagi cuma sekedar Bapak Ibu sekalian, ya Allah kayakan hati hamba, kayakan hamba secara finansial. Kenapa nggak minta yang kayak gitu? Kenapa selalu kita berpikir yang sial-sial, yang nggak enak? Setahun itu adalah waktu yang sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Setahun adalah waktu yang sangat cepat. Dan saya berusaha untuk konsisten melakukan syiar minyak herba sinergi. Bapak Ibu mungkin penasaran, dari tadi Pak Ari ngomong terus. Ya memang saya akan ngomong terus sampai sore. Ya. Itu tadi ngomong-ngomong Pak cerita minyak herba sinergi, ngomong apa Pak Ari? Kalau ada orang tanya, dari mulai perjalanan Bapak Ibu sekalian saya melakukan riset. Oh gaya riset. Riset itu di kampus Pak Ari? Enggak, saya riset di jalanan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, orang mengenal saya sebagai orang yang melakukan, kalau istilah bahasa Jawanya adalah, saya itu katanya work hard. Work hard, sama-sama sebutin. Work hard. Ulangi dong. Work hard gitu. Dari work hard baru kemudian orang mengatakan, wih cerdas ya Pak Ari, work smart. Jadi kalau kita ingin menjadi pebisnis yang smart, maka kita kudu memulainya dengan hard dulu Bapak Ibu sekalian. Kerja keras dulu. Dan kita lakukan kerja keras sesuai dengan apa yang kita lakukan dan bisa. Bapak Ibu, akhirnya saya menemukan formulasi itu. Pengen tahu? Yang pengen cuma 2 orang. Ntar kita japrian aja ya. Pengen tahu Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Bapak Ibu, saat orang tanya, sekarang saya nggak gugup lagi. Hari, RT, RW, itu minyak buat apa? Bapak Ibu lihat saya. Tolong jangan ada yang nggak lihat saya. Ini kita lagi talaki ya. Jangan sampai nanti saya menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu sekalian mengamalkannya tidak sesuai dengan yang saya ajarkan. Tolong lihat saya semua. Oke? Sudah semua? Oke. Bapak Ibu, orang tanya sama saya, Hari, itu minyak khasiatnya apa? Minyak ini berkhasiat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Kalau timbang pakai gaya kayak saya, Bapak Ibu, ujung rambut. Cuma gini doang. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu perlu belajar berapa tahun kira-kira untuk nyebutin dan bergaya kayak saya Bapak Ibu? Perlu waktu berapa tahun kira-kira? Silakan, jujur aja dijawab. Perlu berapa tahun? Oh Pak Ari ngerendahin saya nih. Kalau timbang gini doang, dari ujung rambut sampai ujung. Tuh anak kecil udah bisa tuh. Ini bayangin, semudah itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara kita mengatakan, Pak saya nggak bisa mempengaruhi orang lain. Yes, hidup ini memang cuma 2 pilihannya. Anda mempengaruhi atau Anda dipengaruhi. Oke? Dan buat saya sebagai pemula bisnis HMI waktu itu Bapak sekalian, saya memilih untuk menjadi orang yang mempengaruhi orang lain. Walaupun ketika dibuka Bapak sekalian, saya juga nggak tahu rasanya gimana Bapak Ibu. Yang penting saya bisa mengatakan, kalau ditanya, Pak Hari, apa manfaatnya? Sama-sama. Sekarang kita berdiri ya. Ya kita praktek berdiri Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, Ibu, Bapak, minyak herba sinergi ini khasiatnya buat apa? Rambut. Lihat ya, itu cara kita mempengaruhi orang Bapak sekalian. Materi ini mahal banget Bapak Ibu. Ini cuma gini doang nih. Matanya ke atas ya. Ujung rambut. Sampai. Coba lagi ya. Ibu-ibu, ini khasiatnya apa? Bapak-bapak khasiatnya apa? Terima kasih tepuk tangan buat kita semua sekalian. Luar biasa. Bapak dan Ibu coba perhatiin deh. Semudah itu loh saya melakukannya Bapak Ibu sekalian. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, setiap produk ada jodohnya.
Jangan mentang-mentang nanti Bapak Ibu sekalian begini, Pak Hari, saya udah ngelakuin ke 100 orang, dia yang ada malah begini. Gila ya? Ustaz jadi gila. Setiap ditanya, Ustaz mau kemana? Jualan minyak gosok. Kasihannya Pak Ustaz? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai ketika ngisi kajian, ibu-ibu mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ujung rambut. Ternyata bukan presentasi, lagi ceramah dia. Saking keseringan, akhirnya terulang-ulang terus sekalian. Bapak dan Ibu, ternyata di antara kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis Ibu sekalian adalah kita sudah menemukan di mana titik mudah kita mengerjakan sesuatu Ibu sekalian. Kita udah ketemu tuh. Yang kedua Ibu sekalian, dilakukan berulang-ulang. Ayo, ini kata kunci dua Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita melakukan apa yang menurut kita mudah kita kerjakan. Dan yang kedua Ibu sekalian, dilakukan berulang-ulang. Saya mau tanya Bapak Ibu, setahun itu lama atau pendek? Kok berubah? Tadi bilang lama. Saya mau tanya, setahun itu cepat atau lama? Oke, Bapak Ibu sekalian, gak lama-lama kok, setahun aja Bapak Ibu sekalian jalanin seperti yang saya kerjakan, insya Allah hasilnya luar biasa. Oke, kemudian kalau tadi kan cara perorangan ya, cara perorangan saya melakukan demikian. Cara perorangan, setiap ketemu saya cari masjid, saya sholat 5 waktu, pindah ke masjid yang lain. Setiap kali selesai Bapak Ibu sekalian sholat, habis zikir, doa Bapak Ibu sekalian, apa yang saya kerjakan Bapak Ibu? Selesai nih, mata saya langsung meradar Bapak Ibu. Saya meradar, saya lihat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hari Pak. Oh iya, gimana Mas Hari? Bapak saya Joko. Pak Joko ya, Joko. Gitu ya. Ini saya contohin Bapak Ibu sekalian. Sehat Pak Joko. Ini salah satu metode untuk membuka percakapan sederhana. Bapak Ibu sekalian jangan bilang kepada orang yang baru kita kenal, kaya Pak Joko. Gimana Pak? Sehat Pak? Ustaz, boleh kita praktekkan Ustaz di sini Ustaz? Silakan maju ke depan sini. Bapak Ibu ini lihat nih, cara saya untuk mulai memberikan sapaan kepada orang yang baru saya kenal. Perhatikan Bapak Ibu. Aditya, sehat Ustaz Aditya? Masya Allah. Coba lihat, beliau ngeliatin saya nggak? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Yang gerakin tangan siapa? Saya Bapak Ibu. Ini dalam rangka saya ingin mentransfer keyakinan saya akan apapun yang saya akan sampaikan ke beliau. Ya, Ustaz. Bapak Ibu bisa nggak salaman kayak gini? Saya nanti kata, nggak usah khawatir, ada minyak bebas ini. Ya, tinggal kita pijitin loh sekalian ya. Jadi begini, saya akan tanya sehat Ustaz. Oke, saya tanya nama dan seterusnya. Bapak Ibu, udah Ustaz? Saya akan tanya kepada orang yang baru saya kenal. Iya Pak Ari, gimana? Iya Pak, saya Ali Mariani Pak. Saat ini saya sedang melakukan safari dakwah halal. Menyebut safari dakwah halal di tempat di mana kita selesai melakukan sholat 5 waktu itu pas banget Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita mengatakan, iya Pak produknya bagus, cuman saya bingung mengenalinya di mana. Di masjid tempat paling keren Bapak Ibu. Tempat paling keren Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, salaman, sudah kan? Oh iya gimana? Safari dakwah halal. Apaan itu Pak? Oh jadi gini Pak. Alhamdulillah Pak, saya di rumah buka halal mart. Halal mart? Itu wajahnya tuh kayak kepo salah ya. Halal mart? Halal mart itu apa? Saya akan jawab lagi Bapak sekalian. Bapak belum pernah dengar halal mart? Belum. Ada apa di halal mart? Itu kalau kayak seperti Bapak sekalian itu sepertinya sudah masuk perangkap saya Bapak Ibu. Saya udah di atas angin Bapak sekalian. Bapak nggak tahu halal mart? Nggak tahu. Halal mart itu Pak adalah toko yang menjual produk halal harian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oh iya, apa bedanya dengan titik mart? Apa bedanya dengan titik mart? Beda Pak. Kalau ini adalah perusahaan yang betul-betul concern untuk semua produknya itu sudah harus terstandarisasi halal dan thayyiban. Dari mulai pasta gigi dan sabun mandi. Bapak Ibu, ini lama-lama Pak Joko begini. Kalau saya mau coba produknya gimana? Baru saya keluarin produk Bapak Ibu. Set. Minyak herbal sinergi. Ini khasiatnya apa? Jawabannya udah tahu kan? Oke. Ketika si Joko nanya nih, ini khasiatnya apa? Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu, itu belum tuntas. Saya akan jelaskan sampai tuntas. Begitu si Joko nanya, si
Ajar banget saya. Pak Joko maksud saya. Pak Joko nanya Bapak Ibu sekalian. Dia kan tanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu apa Pak Ari? Ketombe. Ingat-ingat ketombe. Oke? Oke? Apa tadi? Nah, ketombe. Terus? Apa mata? Sakit mata. Hah? Sakit mata? Iya Pak Joko. Jadi cuma diolesin aja Pak. Yang kurang tidur, matanya bengkak kelihatan hitung duit tadi malam. Jendol sini ya. Olesin. Biar Bapak Ibu sekalian nanti kalau ketemu sama teman-teman satu angkatan di sekolahnya, begitu ditanya, awet muda ya? Iya dong. Olesin Bapak Ibu. Bapak-bapak juga kayak gitu. Ya, olesin. Kalau sakit mata gimana? Jangan ditetesin. Cukup begini Bapak Ibu. Gitu. 2. Yang ketiga Bapak sekalian. Apa Pak Ari? Congean. Ya gitu deh, ada yang keluar-keluar gitulah ya Bapak sekalian. Sampai Bapak Ibu sekalian, ada binatang masuk yang malas keluar Bapak Ibu. Masuk telinga, malas keluar dia. Karena enak dalam telinga Bapak Ibu. Hangat, banyak makanan di sini. Banyak kotoran. Datang ke dokter spesialis THT Bapak Ibu sekalian, disorot-sorot terus kemudian divonis ini harus dioperasi. Sepaneng Bapak Ibu. Sepaneng Bapak? Sepaneng Pak, dengan kata operasi tinggal dioperasi. Bapak Ibu datang kita, Pak bismillah, Bu bismillah, buka tutup botolnya. Oke? Tapi sebelum dibuka beli dulu. Jangan buka punya tetangga. Beli dulu, buka tutup botolnya, teteskan secukupnya Bapak Ibu. Itu binatang keluar Bapak Ibu sekalian. Gajah ini dioperasi Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, ini sudah menghemat berapa besar dana Bapak Ibu sekalian kalau sampai dioperasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya pakai isyarat semua. Nih Pak Joko berikutnya. Minyak urut Pak. Maksudnya Pak? Iya, kalau Pak Joko keracunan, siapa tahu dia ngeracunin Bapak, gitu kan? Bapak minum nih, berapa dosisnya terserah. Mau dipencet ke botol langsung juga boleh. Teguk tuh gitu Bapak Ibu sekalian. Oh gitu Pak, iya. Rasanya gimana Pak Ari? Jangan tanya rasa, mau sembuh nggak? Kan gitu Bapak sekalian. Oke, tepuk tangan dong buat THS Bapak sekalian. Jangan tanya rasa, yang penting mau sembuh kan, mau sehat kan? Iya Pak Ari. Oh sedot. Sedot Pak, iya kalau kurang banyak sedot. Macam kita minum madu, ya. Padahal rasanya wow, nano-nano, ya. Luar biasa Bapak sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ketelan nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Apalagi manfaatnya? Pak Joko ada satu lagi, ya. Sampai ada lagunya tuh ya. Katanya sakit hati lebih sakit daripada sakit. Pintar banget. Jangan-jangan lagi sakit hati nih. Bapak Ibu sekalian, gimana caranya ngatasin Bapak Ibu sekalian? Gampang, ambil kapas, basahin kapasnya tuh yang banyak pakai MAS, tempelin bagian gigi yang linu-linu, gigit kalau berani sampai abses atau nanahnya itu keluar. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kelar Bapak Ibu. Kata ulet-ulet gigi kita, gak enak banget nih mulut, keluar uletnya. Sebabnya apa? Minyak hepasinetik. Lanjut, leher. Kenapa leher? Ada benjolan, olesin. Yang olesin siapa kalau benjolannya suami? Istri. Yang olesin siapa kalau istrinya benjolan? Suami. Enak. Jadi jangan diomelin-omelin kalau suami istrinya benjolan. Iya sih, rokok terus nih begitu ya. Olesin pelan-pelan Bu, sambil disolamatin. Insya Allah nggak usah dioperasi, nggak usah dibelek-belek lehernya. Ya, dan itu saya sudah punya pengalaman. Alhamdulillah lagi di dadanya ada benjolan-benjolan yang abnormal. Olesin Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali manfaatnya. Akhirnya setelah sekian lama saya cerita kepada Pak Joko. Apa kata Pak Joko? Saya tertarik Pak Hari. Belinya di mana? Ayo jawabnya apa kalau ada orang nanya kayak gitu? Jualannya dari tagihan. Bapak Ibu jangan terlalu to the point. Saya termasuk aliran soft selling Bapak Ibu. Soft selling itu apa? Yang clear, orang nggak terasa bahwa saya jualan. Oke, begitu saya ditanya, Hari saya berminat, belinya di mana? Saya bilang, di halaman Pak Joko. Ya alamatnya di mana? Emang di rumah Pak Joko nggak ada? Kan tadi saya udah bilang, saya baru dengar. Oh gitu. Oke Pak Joko, saya akan bantu buat Pak Joko. Saya siapkan. Padahal saya jualan. Beda ketika Bapak Ibu sekalian ditanya, belinya di mana Pak Ari? Di saya. Kata yang dikenalin, dari tadi ternyata nih. Jualan nih ternyata. Beda Bapak Ibu sekalian. Orang akan lebih dihargai pada
saat kita mengatakan belinya di halaman, lagi-lagi sebetulnya saya ingin mengedukasi halaman. Stokis di tempat di mana sebetulnya nggak ada di rumah beliau. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kata Pak Joko, Pak Harim makasih banyak. Ternyata minyaknya memang manyus banget. Alhamdulillah Pak Joko, terima kasih banyak semua karena Allah Pak Joko. Iya Pak Harim, saya bisa order lagi Pak. Oh bisa banget Pak Joko. Belinya di mana? Udah mulai cerdas nih sekarang. Belinya di mana? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu sudah ada halaman belum? Serius? Siapa yang jualan? Oke, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur, gak usah pakai mikir. Yang di rumahnya atau sekitar rumahnya belum ada halaman, tunjuk tangan. Saya pengen tahu. Ya udah semua. Pak Hilman, kayaknya kita perlu survei ini ya. Saya akan tunjuk secara acak, nanti saya main ke rumah Bapak dan Ibu. Boleh? Boleh saya ngomongin? Oke, nanti saya buktikan ya. Oh halaman? Apa? Hah? Jawabnya jangan kayak anak TK dong, tunjuk tangan. Apa? Halaman adalah tempat yang menjual produk halal harian dari mulai kita mau tidur sampai bangun tidur. Ada semua di situ. Tapi kan ini belakang kata tambahan halaman HNI. Spanduknya jelas. Cuma halaman matan. Tapi jelas halaman HNI. Saya tanya sekali lagi. Di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian yang sudah kelihatan spanduk halamannya berapa banyak? Coba tunjuk tangan. Alamat ini. Yuk, sana. Bapak udah ada Pak? Berapa banyak Pak? Siapa dia? Saya. Wah ketahuan katanya. Pakai gaya saya tadi. Cuma satu Pak. Tetangga Bapak atau Bapak sendiri? Saya sendiri. Oke lah, saya maklumin Pak. Keren Pak. Bu, yang lain? Saya pengen tahu dulu nih. Ibu, ada? Siapa Bu? Saya juga Pak. Gitu? Oh saya juga. Ada 5. Allah, itu tinggal di mana? Tasikmalaya. Ada Pak, ada di Tasikmalaya. Curug. Rejang Lebong. Ada 5 Bu. Masya Allah. Yang lain? Yang wajah-wajah bingung? Yang lain? Saya juga. Itu tetap. Oh, sama juga ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya. Akhirnya singkat cerita si Pak Joko ini Bapak Ibu sekalian bertanya kepada saya, Pak Ari, ini karena banyak yang minat. Karena banyak yang minat ini minyak, boleh nggak saya ikutan jualan? Saya jawab apa Bapak Ibu? Hati-hati terjebak dengan pertanyaan saya ini. Kata Pak Joko, ini ternyata banyak yang minat Pak Ari. Ya, kira-kira saya bisa nggak ikutan jualan? Jawabnya? Jawabnya? Kalau orang tanya bisa atau enggak Pak Ari, jawabnya? Bisa. Gimana caranya? Gabung apa? Gabung HNI. Gimana caranya? Membayar 30.000 terus KTP atau KTP mahasiswa terus belum selesai loh. Dia udah bayar 30.000, KTP-nya juga dikasih. Apa udah jadi? Belum. Terus apa? Nomor handphone. Terus apa? Uang lagi. Wah. Oh iya, kita akan bilang, baik Pak Joko, tunggu beberapa saat, saya bantu untuk registrasikan. Meregistrasikannya lewat apa? Kalau agen biasa, kalau bukan stokis, lewat apa? AVO. Apa itu AVO? Agent Virtual Office. Cek. Selesai? Kayak saya aja. Selesai? Terus kita kirim lewat nomor WA-nya. Set, Pak Joko udah terima ya. Bapak Ibu jangan lupa, kalau sudah selesai kita registrasikan, kasih jabatannya. Terima kasih ya Pak, selamat bergabung di HNI. Terus Pak Joko bilang lagi, Pak, ini udah cukup saya jualan dengan cara gini. Oh Pak Joko, kalau Pak Joko ada uang 5 juta rupiah, buka aja di rumah Bapak jadi outlet Bapak Ibu sekalian. Tadi sebetulnya saya mau nampilin outlet tempat di mana dulu saya memulai usaha di HNI, dimulai dari sebuah kamar tidur yang luasnya cuma 3x3 meter Bapak Ibu sekalian. Luas 3x3 meter. Saya mau tanya, Bapak Ibu punya kamar tidur di rumah? Punya kamar, ada yang nggak punya kayaknya sini. Punya kamar tidur Bapak Ibu? Ya. Oke, kalau jawab tuh yang ekspresif Bapak Ibu sekalian. Punya, bingung. Kayak kamar tidurnya di langit-langit gitu ya. Bapak Ibu punya kamar tidur? Ya. Punya rumah? Ya. Saya nggak peduli rumahnya udah lunas belum, saya nggak peduli. Yang penting punya rumah. Alhamdulillah Bapak Ibu.
rumah yang saya gunakan untuk mengawali bisnis di HNI ketika saya sudah bergabung, saya menjalankan apa yang saya bisa kerjakan dengan happy, dengan enjoy, Bapak sekalian. Kemudian saya terinspirasi. Oke, Mi, kita buka tokonya. Di mana Bapak sekalian? Di rumah saya. Rumahnya bagus Pak Ari? Alhamdulillah. Biasa saja Pak, bagus-bagus banget. Terus bukanya di mana? Di kamar tidur saya. Kamar tidur saya kacanya saya lubangi Bapak Ibu. Saya pasangin pintu biar mirip kayak toko, ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun 3 kali 3 meter, omset jualannya mencapai 1 miliar rupiah. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian buat HNI. Ya. Hari ini banyak kita silau melihat usaha orang lain. Wah bagus, ternyata Bapak sekalian minta maaf, tempatnya kontrak. Begitu ditanya berapa kontraknya setahun, 70 juta. Berapa omsetnya setahun sebulan, 50 juta. Kalah sama HNI Bapak Ibu sekalian. Cuma dari kamar tidur sederhana Bapak sekalian. Alhamdulillah sekarang sudah berubah wujud. Suatu saat kalau Bapak Ibu sekalian main ke Bogor, ke tempat Bu Susi atau Bang Hilman, ajak mampir ke rumah saya. Ya, nanti saya akan ajak Bapak Ibu sekalian melihat sebuah tempat bersejarah yang dulunya kecil 3 kali 3 meter sekarang sudah bertambah menjadi 120 meter Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Semua berproses ya. Oke, sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Masih dari minyak herbal sinergi. Yang tadinya saya nawarin orang per orang. Untuk apa saya nawarin Bapak Ibu sekalian? Karena saya kepengen tidak hanya rasa bahagia itu yang saya rasakan, tapi juga banyak orang yang harus merasakan. Bapak Ibu sekalian, karena saya berharap tidak hanya keluarga saya yang tidak sering ke rumah sakit, saya juga berharap tetangga saya, teman saya, masyarakat secara luas tidak bolak-balik ke rumah sakit. Bingung, anaknya mencret Pak Ari, oh gitu. Terus gimana? Saya bawa ke rumah sakit, stop. Mulai hari ini jangan bawa langsung ke rumah sakit. Anda tangani dulu di rumah. Pakai apa? Pakai herba-herba yang sudah ada di HNI Bapak sekalian. Gimana caranya? Kalau anak kecil, tuang di sendok, minumkan langsung Bapak sekalian, kasih air hangat, insya Allah itu mencret pelan-pelan akan berhenti. Jadi Anda nggak perlu panik dulu. Alhamdulillah Bapak sekalian, yang dulunya sering kali keluarga kami ke rumah sakit Bapak Ibu, tapi sejak alhamdulillah kita gunakan produk HNI secara rutin setiap hari, nggak perlu nunggu sakit Bapak Ibu. Tolong garis bawahi, nggak perlu nunggu sakit. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini pakai pasta gigi HNI nunggu giginya bengkak-bengkak dulu? Boleh dipahami gigi dong gitu ya. Giliran bengkaknya udah sembuh, nggak dipakai lagi tuh pasta gigi. Ya, nanti kalau udah nyutang udah sakit luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, baru pakai pasta. Salah, nggak gitu. Produk HNI nggak kayak gitu Bapak sekalian. Dan alhamdulillah kami gunakan nih. Saya mau buka-bukaan, nggak apa-apa ya? Izin saya mau buka-bukaan, boleh? Bapak Ibu, kami punya dokter spesialis gigi khusus perawatan gigi keluarga kami. Kami punya. Yang satu kali kita datang, rombongan saya, istri saya, anak saya, itu minimal 25 juta saya bayar. Buat gigi doang. Gigi. Coba sama-sama. Gigi. Sekali datang 25 juta Bapak Ibu. Alhamdulillah saat HNI ngeluarin pasta gigi, alhamdulillah Bapak Ibu. Daripada 25 juta saya bawa ke dokter spesialis gigi. Itu pakai rutin. Setiap bulan saya beli aja 12. Satu lusin. Bapak beli satu lusin buat keluarga, Bapak makan tuh pasta gigi? Bukan. Enggak, ya kita pakai. Saya punya orang tua, saya punya mertua, kasih dong ke orang tua kita. Oh, orang tua kita suruh beli juga. Ma, belilah ma, bayar lah ma. Gitu. Harga konsumen ma, jangan harga agen. Biar awak untung ma, gitu ya. Wah, jangan Bapak Ibu. Kualat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau sama Bapak dan Ibu, ya sudah, ayo kasih aja. Akhirnya saya beli itu. Kurang lebih alhamdulillah hari ini saya bersama keluarga itu kalau belanja produk HNI sebulan itu kurang lebih sekitar 8 jutaan. Bapak Ibu, gitu sih mukanya. Ya, seperti gak percaya gitu deh. Bapak Ibu, kami sekeluarga itu belanja produk HNI setiap bulan 8 juta rupiah. Dulu penghasilan saya waktu di tempat kerja 1 bulan paling banter 1,5 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu sekalian bayangkan, gimana mungkin Pak Ari penghasilan 1,5 juta belanja 8 juta? Ya nggak mungkin, jelas. Kalau dulu masih penghasilan 1,5 juta Bapak sekalian, ya saya pilih-pilih belanja produknya. MHS 1 biji, awet setahun. Kenapa penghasilan masih dikit Bapak Ibu sekalian? Pasta gigi, alhamdulillah sampai pakainya ada kayak orang mulut patah tulang Bapak Ibu. Yang keluar tuh aluminiumnya Bapak Ibu. Ini orang-orang yang irit bin pelit bin medit Bapak Ibu sekalian.
Akhirnya saya mencoba untuk merubah cara berpikir saya bersama keluarga. Saya bilang istri saya, Bi, mau sampai kapan kita hidup susah begini? Timbang pakai pasta gigi yang harga 17.000 kita beririt-irit. Timbang kita pakai HNI Health buat anak-anak kita biar sehat gak sakit-sakitan. Lah anak kita HNI Health Bapak Ibu. Abi, aku pengen extra food, dulu extra food. Iya, boleh kan? Saya buka di botol. Anak saya pegang sendok. Itu ekstra food jatuh deh, saya angkat Bapak Ibu. Ini orang tua pelit namanya. Wajar anaknya sakit. Ya, saya beristighfar Bapak Ibu. Ya Allah, nih mau sampai kapan kita jadi keluarga yang seperti ini terus? Ya kan? Pakai minyak hair basinya diirit. Ya, kalau kita lagi ngilu-ngilu pinggang cuma dilihat doang Bapak Ibu. Nggak sembuh. Kalau pengen sembuh, turunin minyak hair basinya dari lemari, buka botolnya, angetin, pakai Bapak Ibu. Pakai, udah gak usah nanya-nanya dosis. Ya, kalau masih nanya dosis tuh irit, medit. Ya, apalagi sampai ada tetangga, ibu aku minta dong MHS-nya. Bayar ya? Ya, bayar ya. Kasih aja udah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ternyata tadi materi Pak Hilman itu benar banget, mindset. Saya bilang sama istri saya, kayaknya Abi nggak bisa deh. Kayaknya Abi nggak siap deh nih. Melihat Umi susah, melihat anak-anak susah. Ingat para ayah, ingat para ayah. Anda boleh jadi siap susah jalanin hidup, tapi mungkin istri dan anak Anda nggak siap susah lama-lama. Hati-hati kalau mereka protes. Sepakat ya? Jangan nunduk ya, sepakat ya? Nah, kalau sepakat lihat wajah saya. Sepakat. Ini oleng namanya antara lisan dan perbuatan nggak sesuai. Sepakat para ayah? Mungkin agak kurang jelas, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, khusus buat para ayah. Para ayah, boleh jadi Anda siap susah jalan hidup ini. Anda bekerja keras dan Anda susah payah. Dan Anda siap susah dan Anda siap merasakannya. Tapi ingat, istri dan anak-anak belum tentu siap susah lama-lama sama kita ya. Maaf ya. Berapa penghasilannya sebulan ya? Ini penting saya tanyain supaya saya bisa bantu ongkos buat para ayah. Supaya para ayah ini yang saya tanya, mungkin ada nanti di antara para ayah mengatakan, Alhamdulillah Pak Ari, 10 juta sebulan saya. Keren Pak, keren. Buat apa 10 juta Pak? Ya buat beli cicilan rumah, cicilan motor, cicilan panci, cicilan rumah, macam-macam. Buat apa lagi? Oh, buat anak istri saya, anak saya sekolah, istri saya kebutuhan dapur. Keren Pak. Mohon maaf ayah, Anda egois. Anda punya penghasilan 10 juta, ditanya cukup. Anda egois. Egois. Kenapa Anda bilang 10 juta cukup? Sementara yang harusnya kita sadari, kebutuhan dari uang yang kita dapatkan harusnya tidak hanya sekedar berpikir buat diri dan keluarga kita, tapi buat orang-orang yang bahkan nggak kita kenal, buat orang-orang yang bahkan nggak hubungan saudara sama kita, Bapak sekalian. Wahai para ayah, ini ayah dulu ini saya nasihatin ya. Ayah, 10 juta cukup sebulan ayah. Untuk hidup dulu 10 juta cukup sebulan? Oh dijawab, masih 20 juta sebulan. Oke deh saya naikin, ayah 20 juta sebulan cukup nggak di 20? Nggak dijawab juga, nanti 30 juta, oke ya. Apa kan di bawah? Ayah 30 juta untuk hidup di Bengkulu sebulan cukup? Cukup? Oke, saya anggap 30 juta deh, range-nya 30 juta. Wajah-wajahnya kelihatan angka 30 jutanya. Walaupun lagi mikir, ya 30 juta. Nggak apa-apa. Tapi saya berhusnuzon. Semua yang saya tanyakan jawabannya sepakat 30 juta per bulan untuk hidup di Bengkulu itu cukup. Bapak Ibu, kenapa saya bilang egois? Karena hari ini kita sudah diperjumpakan oleh Allah dengan yang namanya HNI. Dulu saya menganggap HNI sebagai kerjaan sampingan, bisnis sampingan. Tapi Masya Allah, yang terjadi hari ini Allah balik Bapak Ibu sekalian. Saya tinggalkan pekerjaan yang menurut saya pekerjaan utama saya. Kenapa? Karena HNI hari ini Masya Allah Bapak Ibu memberikan sesuatu yang di luar dari ekspektasi saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, khusus Bapak-Bapak, saya doakan semoga Anda betul-betul cukup 30 juta per bulan hidup dulu. Jangan keras-keras Ustaz. Saya pakai dulu. Cukup Bapak Ibu sekalian dari penghasilan yang Bapak-Bapak hari ini usahakan, entah itu jadi pekerja, jadi pengusaha dan seterusnya. Anda punya penghasilan 30 juta, kenapa nggak Anda cari 100 juta per bulan? 100 juta per bulan, yang 30 juta Anda kirim buat keluarga tercinta di rumah, yang 70 juta Anda sedekahkan untuk bagi-bagi ke umat Bapak Ibu. Kenapa kita nggak mikir demikian Bapak sekalian? Dan saya merasakan ya Allah, 1 miliar per bulan itu pun kurang Bapak Ibu. Bukan kurang untuk kasih makan anak istri,
Untuk di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, 30 juta sudah cukup lah. Sudah cukup lah. Selebihnya yang saya rasa kurang adalah Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan nafkah ini kepada umat Bapak Ibu sekalian. Pak Ari, ini masjid kesambar petir nih, toaknya berapa banyak Pak? 5. Apalagi yang kesambar Pak? Ada orang kesambar? Enggak ada. Ya. Terus itu tipnya rusak juga Pak, meledak juga gitu. Terus gimana? Apa yang dilakukan masjid? Kami mau bikin proposal Pak, minta sumbangan dari jamaah. Saya bilang, gak usah bikin proposal. Tuh 5 saya beli semua. Terus kemudian tuh tipnya saya beli semua. Saya ganti kabel-kabel yang meledak-ledak tuh ganti semua. Ini uangnya. Bapak Ibu kebayang gak kayak gitu sekalian? Pengen gak kayak gitu Pak? Pengen kan? Ada orang datang, Pak tolong bantu Pak apa? Yatim piatu. Iya kenapa yatim piatu? Begini-begini, oke. Berapa proposalnya? Sekian. Udah gak usah keliling mana-mana. Saya kasih. Enak Bapak Ibu. Jadi jangan keburu kita puas. 10 juta per bulan cukup. Enggak. Egois banget kita. Ya, kalau kasih kesempatan kita bisa berjumlah lebih banyak kok gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang harus kita bantu. Dan saya merasakan hal ini pas banget Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, pas banget Bapak Ibu. Pak Ari saya kena pinjol. Apa pinjol? Benjol. Oh bukan, pinjol itu pinjaman online. Oh iya Pak, kenapa Bapak ambil pinjol? Iya Pak Ari saya bingung buat ngasih makan anak istri saya. Cari yang mudah aja. Pencet tuh aplikasi, keluar tuh pinjol. Ya, begitu ganti nggak bisa. Dan ternyata celakanya 40 titik pinjol dipakai. Saya tanya berapa jumlahnya? Sekian. Oke, saya bantu 50%. Anda usaha sendiri. Transfer. Bapak Ibu kayak gitu nggak? Bukan, kakaknya bantu kan? Ini saking konsentrasinya soalnya. Kok pengen dong ya Bapak sekalian? Itulah yang kita bisa lakukan lewat hal ini Bapak sekalian. Karenanya, kalau kita sudah merasa puas buat diri dan keluarga kita, tolong jangan berhenti di sini. Ajak keluarga di tetangga kita, di lingkungan kita, teman kita, sahabat kita untuk bisa menjadi keluarga sehat seperti rumah kita. Jadikan rumah kita sebagai rumah sehat, bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Pastikan orang datang ke rumah kita itu jadi sehat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Ya Bapak Ibu duduk. Dibikinin tuh kopi, ya kan? Dibikinin. Enak nanya nih kita. Ibu mau minum apa? Kopi, susu, teh. Susu aja deh Pak, boleh. Ini Eta Goldmilk. Tepuk tangan buat Eta Goldmilk Bos sekalian. Tapi ya, ingat jangan irit-irit ngaji Eta Goldmilk. 1 saset dijadiin 4 gelas. Begitu tetangga kita ngicip, Ibu, ini air beras ya? Itu Eta Goldmilk. Oh, saya kira air beras. Oh, rasanya kayak air beras. Bukan Ibu, itu karena kita terlalu irit, pelit, medit Bapak Ibu sekalian. Ya gitulah. Oke, jadikan rumah kita di rumah tangga yang sehat. Orang datang ke rumah kita pulang jadi sehat. Yang tadinya sakit pulang jadi bugar. Pak, datang nih bertamu ke rumah kita. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Kita udah lihat, ini kok kayak bapaknya wajahnya loyo banget gitu ya. Kelihatan ini kayaknya ada masalah rumah tangga. Kan begitu. Ya, begitu kita lihat-lihat, Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak. Saya ini ada masalah gini dan baik Pak, silakan masuk duduk. Bapak saya buatkan minuman ya, biar nanti pulang dari rumah saya jadi strong. Nah, jadi apa? Angkat tangannya, jadi apa? Udah, ambil tuh kopi seven. Oke? Tambahlah 5 kapsul. Gak usah nonton, 5 kapsul terus on. Ibu ketawa. Bapak-bapak gak ketawa nih kenapa ini? Ada masalah apa ini? Oke, 5 terus on. Bapak Ibu cek. Sambil kita ajak ngobrol, Pak. Bismillah, insyaallah setiap penyakit, setiap masalah yang mungkin Bapak Ari merasakan, insyaallah ada solusinya. Minum tuh Bapak Ibu, kopi saya diminum. Zret, baru tegukan pertama. Zret. Tegukan kedua. Tegukan ketiga. Tegukan keempat udah habis. Pamitan Bapak Ibu. Ayo saya pulang dulu ya. Kenapa Pak? Saya pulang dulu Pak. Kayaknya nih ada sesuatu Pak. Oh ya silakan. Pulang. Besoknya istrinya laporan. Ya. So bisa dikasih apa sih? Kenapa Ibu? Alhamdulillah Pak. Makin? Begitulah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah yang minumnya 1, yang ngerasain 2 orang. Kan keren. Yang minum istri, yang ngerasain suami. Dan ini membantu kita untuk mengurangi risiko perceraian gara-gara masalah rumah tangga bab yang itu. Kan keren Bapak Ibu. Orang datang ke rumah kita pulang jadi sehat, jadi bugar. Itu bab menggunakan produk HI-nya. Yang kedua Bapak sekalian, orang datang ke rumah kita yang tadinya punya masalah ekonomi dapat solusi.
Apa solusinya Bapak Ibu sekalian? Gabung HRI. Ayo gabung aja Pak. Tapi saya nggak bisa jualan. Emang saya nyuruh jualan? Bapak kok GR banget? Tapi benar Pak, ini katanya bisnis Pak. Iya ini bisnis. Tapi saya nggak bisa jualan Pak. Emang saya nyuruh jualan dari tadi? Kan enggak. Saya cuma minta Bapak gabung HRI. Ya terus ngapain lagi Pak Ari? Biar saya bisa dapat duit. Sabar dulu Pak, sabar. Saya tahu masalah Bapak berat, hutang kan Pak? Iya Pak. Tapi saya kepengen segera lunas. Ya nggak bisa. Bapak harus usaha dulu. Nanti saya ajarkan. Akhirnya dia tanya, gimana caranya Pak Ari? Bapak daftar. Sudah selesai daftar. Berikutnya yang kedua adalah Pak, mulai pilih produk HRI, pakai dan rutinkan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan keluarga Bapak. Ya gimana mungkin Pak? Saya kan lagi banyak utang, buat beli produk aja susah. Oke Bapak, saya mau tanya, produk HRI banyak. Kalau Bapak pilih salah satu dan Bapak harus beli. Baik Pak Ari. Apa ya? Pasta gigi. Ya silakan Bapak beli. Boleh utang nggak Pak? Jangan nambahin utang lagi. 17.000 utang lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau niat mau selesai dari utang, 17.000-nya kudu dibayar Bapak Ibu. Bayar, yes. Baik Pak, selamat menggunakan pasta gigi ini. Bapak pakai ya Pak, rutin-rutinkan, habiskan Pak, jangan sampai nggak habis. Siap Pak. Modal pasta gigi ternyata bisa merubah diri dan keluarganya dan terbebas dari hutang. Wow, berarti ini pasta gigi ajaib. Bukan pasta giginya ajaib, Anda yang hebat Bapak Ibu sekalian, karena Anda mau menjalankan aktivitas usaha di HRI. Jadi awalnya kayak gitu aja Bapak Ibu. Akhirnya orang merasa, oh iya enak banget ya, mudah banget ya, ada rezeki. Dan saya katakan kepada beliau, Pak, dulu saya jalankan bisnis HRI, saya nggak punya produk. Tapi saya punya kemauan. Apa yang paling lakukan? Saya pinjam sama mentor saya. Itu bab saya nggak punya duit ya. Tapi kalau saya lihat wajah Bapak dan Ibu di ruangan ini nggak ada yang nggak punya duit satu pun. Saya yakin kalau saya cek dompetnya itu pasti ada duitnya. Ya walaupun 2.500 gitu ya apa-apa. Yang penting kan ada duit. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama beliau, Pak, saya dulu jalanin HRI, asli saya nggak punya produk Pak. Tapi saya punya kemauan keras. Dan akhirnya Bapak sekalian, Bapak Ibu tahu katalog produk? Tahu katalog produk? Kayak gimana? Ya kayak gimana? Bukan bingung. Katalog produk tahu apa isinya? Iya benar. Iya loh Pak, namanya katalog produk. Bapak Ibu, saya cuma modal katalog produk plus sepeda mini Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi ya. Saya modal katalog produk plus sepeda mini. Ya, saya taruh di keranjang Bapak Ibu sekalian. Terus yang saya kerjakan tadi, saya keliling Bapak Ibu. Istri saya naik angkot, saya naik sepeda mini. Saya keliling yang ketemu orang, terutama yang nggak kenal. Saya suka yang nggak kenal. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau dia kenal saya, dia tahu susahnya saya. Makanya dia takut dibohongin saya nanti. Paling minta utangan nih, nggak mau saya. Mendingan saya ketemu sama orang yang sama sekali dia nggak kenal saya dan saya nggak kenal dia. Itu saya lebih nyaman Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih nyaman. Nah, saya naik genjot ke sana sepeda mini, istri saya naik angkot, cari orderan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu. Begitu dapat orderan Bapak Ibu sekalian, saya tanya, produknya mana? Mana produknya? Orang pesan sama saya, oke, saya pesan ini, pasta gigi. Bentar ya Bu. Emang gak ada produk. Ya, bisa-bisa saya berdiplomasi dengan mereka Bapak Ibu sekalian. Ibu pesan produk berapa banyak Bu? Satu bawa pasta gigi. Baik Ibu. Tunggu sebentar Ibu ya. Loh, gak bawa produknya? Inden Bu, inden. Pasta gigi inden, odol inden, keren banget Pak. Orang beli Fortuner inden bagus. Ini odol inden. Saya mau bilang sama beliau, maaf Bu, saya nggak punya odol. Nggak enak. Saya bilang, Ibu tunggu sebentar, saya akan ambilkan. Bentar ya Bu. Bincang sepeda Bapak Ibu. Bincang sepeda. Saya datang ke rumah mentor saya. Assalamualaikum Tor. Waalaikumsalam. Kan mentor, lagi mentor kan? Assalamualaikum Tor. Gitu ya. Ya gimana Pak Adi? Ini mau pinjam odol, saya bilang, kok pinjam? Iya ada yang pesen. Saya boleh nggak saya bawa dulu? Nanti saya antar, saya dapat duit, saya langsung. Boleh. Berapa banyak? Satu. Menurut saya satu aja. Yang baru satu. Kasih. Sampai tunggu ini odolnya. Berapa harganya? 20.000 Bu. Saya dapat untung berapa? 3.000. Alhamdulillah. Wah, balik lagi. Assalamualaikum Pak. Masuk di kantong saya 3.000 rupiah. Bapak Ibu, saat itu saya melihat tukang es tebu itu miris banget saya. Saya pengen beli es tebu 5.000, kurang 2.000.
Ya tebu aja nggak bisa beli saya Habib. Kalau sekarang sama tukang-tukang bisa saya beli Habib. Sama gerobak es tebunya bisa saya beli Habib. Ya Allah, itu saking saya ngerasa ya Allah, ternyata memang seperti tadi Pak Iman sampaikan, makin keras usaha kita makin nikmat nanti baru sekalian menikmatinya. Cari lagi orderan. Alhamdulillah terus itu saya lakukan berapa lama? Gak lama, cuma 1 tahun. Rata-rata kita gugur saat kita sedang merintis, itu masalahnya. Kita nggak sabar. Kita merasa sudah melakukan hal-hal besar, tapi hasilnya kecil. Enggak, Bapak Ibu. Kalau hasilnya masih kecil, berarti Anda belum melakukan hal yang besar. Bapak Ibu sekalian, sebegitu mudahnya kita hanya butuh kesungguhan. Kita hanya butuh kemauan Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang repot, gak ada yang mahal, gak ada yang susah. Yang seringkali membuat kita repot dan susah adalah karena kita merasa itu susah kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini justru kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Dari mulai aktivitas ketemu perorangan sampai kemudian aktivitas yang kami kerjakan Bapak sekalian, yaitu mensyiarkan produk HNI lewat flyer. Tahu flyer Bapak Ibu? Flyer, ya. Bapak Ibu, kala itu saya nggak jago bikin flyer. Yang ada adalah prinsip yang tadi saya gunakan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Gampang aja Bapak Ibu. Silakan cari produk apa, gambar produk HNI. Saya pergi ke tukang fotokopi, saya gunting-gunting Bapak Ibu. Gunting-gunting, saya tempel di kertas putih, saya susun-susun Bapak Ibu sekalian. Saking kepengen orang itu kalau ketemu saya kasih brosur. Saking kepengen begitu Ibu sekalian. Dulu percetakan itu belum familiar kayak hari ini. Tinggal datang ke percetakan, jadi 1 ring, 2 ring dan seterusnya. Tapi dulu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya katalog produk itu saya potong-potong. Saya susun, saya lem Bapak Ibu. Saya datang ke tukang fotokopi, Bang, tolong fotokopikan. Fotokopi, ada bekas-bekas hitamnya, saya tip-ek Bapak Ibu. Saya tip-ekin dulu, tip-ek. Fotokopi lagi, sampai itu bekas tempelannya nggak kelihatan Bapak Ibu. Akhirnya bismillah kita harus naik level. Kalau kemarin cuma kenalin orang per orang, sekarang 1 komplek kita kenalin. Gimana caranya nih? Gampang. Saya mau bilangnya gampang aja. Gampang. Gimana nih? Gampang aja. Gampang nih. Ya, besok kita datang ke perumahan ini, Umi nyebar di sini, saya nyebar di sini. Siap. Oh, oke. Saya fotokopi 800 lembar Bapak Ibu. Ini dalam rangka menaikkan level ya. Yang tadinya memprospek, bertemu, menawarkan hanya orang per orang, tapi sekarang saya ubah Bapak Ibu sekalian. Saya kepengen 1 tahun itu betul-betul bermakna. Hasilnya maksimal. Makanya yang kita kerjakan harus lebih greget lagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Sebelum sholat zuhur saya sudah keliling Bapak Ibu. Saya keliling bawa fotokopian kurang lebih 800 lembar Bapak Ibu sekalian. Saya datangi rumah-rumah mereka Bapak Ibu sekalian. Karena memang target saya adalah 1 klaster, 1 perumahan Bapak Ibu sekalian. 800 lembar Bapak Ibu. Oh, ya, saya keliling, saya lipat-lipat tuh ya. Begitu sudah ada rumah kanan kiri, Assalamualaikum. Gak ada yang keluar kan? Bismillah. Lempar tuh. Pamflet saya lempar ke halaman rumah. Assalamualaikum. Wah, ada anjing lagi. Itu saya rasakan Pak. Saya rasakan. Ada lagi yang keren loh sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lempar tuh. Izin. Sebentar. Balik. Ini lempar-lempar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nyampar lagi ke kamu saya. Lagi mau ngasih informasi. Ini nyampar. Begitulah Bapak Ibu. Dari 800 lembar Bapak Ibu sekalian, yang saya kasih nomor handphone saya, 1 perumahan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nyantol Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nyantol tuh apa Pak Ari? Dulu SMS Bapak Ibu, belum WA. Ini apa ya? Nah, berarti kan nyantol kan? Oke. Nyantol berapa banyak dari 800 lembar? Alhamdulillah. 7 orang SMS saya. Dari 800 lembar, 7 orang SMS saya. Saya mau tanya, kelihatan nggak wajah sedih saya? Tapi nggak balik modal nih. Kalau saya pesimis kala itu, saya akan mengatakan kayaknya bisnis ini nggak prospektus. 800 modal saya, 7 orang yang SMS, 2 orang yang daftar Bapak Ibu sekalian. 2 orang daftar gabung HNI dan dua-duanya nggak aktif. Ini Pak Ali macam orang sudah jatuh ketiban beton Bapak Ibu. Keliling-keliling 7 orang respon, 2 orang daftar dan dua-duanya nggak ada yang belanja. Kan maksud saya biar orang belanja kan, tapi orang nggak belanja. Bapak Ibu, sedihkah saya? Sedih Pak, saya kan manusia. Sedih. Saya saat itu sedih banget asli. Oh, saya bilang sama istri saya, maafin Abi ya, belum bisa kasih ini dan itu ya. 1
sama istri saya, ya kalau aku kurang modal, cincinnya jual aja. Jangan Umi, dalam hati saya jual Umi. Menurut saya jangan Umi, hati saya gitu. Akhirnya bapak sekalian, alhamdulillah itu cincin lewat juga boleh. Ya saya mau ada modal lagi, tapi kan yang penting bukan saya yang minta, harga diri bapak. Harga diri saya sebagai seorang suami. Tapi kalau istri nawarin, sikap bapak sekalian. Akhirnya istri saya beneran. Tapi ini jual aja dulu. Umi tahu kami kurang modal. Umi tahu sih kelihatan. Ya kelihatan saya kurang modal bapak sekalian. Akhirnya kita datang ke toko emas, kita jual tuh cincin kawin. Dulu saya ingat saya belikan kalau nggak salah 1,5 juta bapak sekalian. Tahun 2000 sampai 2001 1,5 juta. Dan saya merasa, Pak, Bapak bersyukur kalau hari ini mas kawin masih utuh. Mungkin ada yang lagi ini nggak utuh juga Pak. Ada ibu yang senyum, lebih balikin Pak. Gitu. Bapak sekalian, ya Allah Bapak Ibu, begitu istri sudah ngerelain tuh cincin kawin Bapak Ibu, saya jadi makin semangat Bapak Ibu. Saya nggak mau melihat istri saya susah lama-lama, apalagi merasa tertekan gara-gara mas kawinnya dijual buat modal saya Bapak sekalian. Ya Allah Bapak Ibu, begitu sudah direlakan, kami pergi ke toko emas, kami jual, ya alhamdulillah dapat 1.500.000 karena nilainya ternyata nggak naik Bapak Ibu, malah turun. Dipotonglah biaya desain apa segala macam. Sudah inilah yang kita dapat. Bismillah, akhirnya saya jalankan lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bilang sama istri saya, Umi sabar ya, setahun Nabi mau kerja keras, Umi sabar, Umi doain aja Umi, pokoknya tuh doain aja. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, betul lah kata pepatah, di balik suami yang hebat ada istri yang kuat Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya penuhi janji saya kepada istri saya. Insya Allah Abi ganti cincin kawin ini. Garet saya merasa, ya Allah gimana rasanya harga diri Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah saya ganti cincin emas itu. Ya, saya belikan rumah istri saya senilai 1,7 miliar Bapak Ibu. Ya, saya belikan rumah, saya bilang ke istri saya, ini gantinya. Bapak Ibu ya, rumah 1,7 Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ibu-ibu ada yang mau mas kawinnya dijual? Ya, nanti minta gantinya miliaran ya, sama suami ya, boleh, nggak apa-apa jual aja. Tapi mintanya miliaran. Alhamdulillah. Inilah satu persatu Allah berikan Bapak Ibu sekalian sebuah kedahsyatan dari yang kita kerjakan. Kita sangka, ya Allah cuma nebar brosur Bapak Ibu, ya hina Bapak Ibu sekalian. Hina banget, orang melihat kita tuh hina, melihat saya tuh hina. Melihat wajah saya tuh, kalau dari wajah saya ingat tutup botol MHS Bapak Ibu. Minyak lagi ini, dan minyak nih, nawarin minyak lagi. Sekarang saya ubah Bapak Ibu, saya nggak mau minyak terus saya mau tambah akhirnya minyak dan pasta gigi. Jadi pelan-pelan memang harus berubah ya sekali. Jangan sporadis, jangan buru-buru mau dapat angka besar, jangan buru-buru mau dapat bonus besar. Saya tahu Anda punya hutang, tapi pelan-pelan lunasinya. Yang penting Anda berikhtiar benar-benar, insya Allah lunas juga ini hutang Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan sangat menarik. Orang mengatakan begini Bapak Ibu, produk hari ini bagus, tapi harganya mahal. Saya mau tanya Bapak Ibu sepakat nggak? Produk hari ini itu bagus, tapi harganya mahal. Sepakat nggak? Jawabnya ekspresif dong. Kalau mahal bilang mahal. Nanti saya mau kasih tahu alasannya kenapa Anda masih bilang mahal. Ibu-ibu, saya mau tanya, produk hari ini bagus, tapi kok harganya mahal? Sepakat? Sepakat? Berarti produk hari ini bagus, tapi harganya mahal. Sepakat? Bapak maunya apa? Oke, saya kasih tahu sekalian. Ada orang yang akhirnya mengatakan kepada saya, Pak Ari, saya tuh bukan nggak mau beli, saya mau beli. Saya tahu ini halalan thayyiban, bagus, tapi mahal. Sepakat? Serius? Sepakat? Mahal Pak. Kalau enggak berarti yang bilang sepakat Pak. Sepakat? Sepakat. Bantu saya Pak. Tidak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mengatakan produk ini bagus, iya sih halalan thayyiban, tapi mahal. Nih saya kasih tahu sebabnya. Apa yang menyebabkan akhirnya orang tidak mau coba produk ini dari kita? Karena orang melihat wajah kita masih susah. Bu, beli order Bu, murah Bu.
17.000, Bu. Potong lagi harga lah, Bu. Ya, itu orang semakin kita bilang potong lagi harga lah, Bu, semakin begini, Bu sekalian. Mau nipu ya, mau nipu nih jangan-jangan. Produk palsu nih. Itu yang menyebabkan orang tidak berminat ketika mendapatkan tawaran dari kita. Bapak bilang, Pak, coba minyak gosok, Pak. Ujung rambut, ujung kaki, Pak. Insya Allah urusan kelar, Pak. Begitu. Jadi kita masih susah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita yang produk HM masih tertekan. Datang kita awal bulan belanja. Datang ke stokis, datang ke business center. Itu melihat tulisan bisnis kita. Kenapa, Bu? Stres saya Pak lihat tulisan bisnis center. Kenapa stres? Saya mau belanja duit kurang. Itu yang bikin stres sebetulnya. Bukan karena harganya, karena duitnya. Nah, terjawab tuh sudah. Produk HI itu bukan mahal. Kenapa kita bilang mahal? Karena duitnya. Karena duitnya. Ayo yang ikhlas jawabnya. Karena duitnya. Jadi bukan mahal, Bapak Ibu sekalian. Mobil Mercedes-Benz New Ice yang harganya sekian M, mahal atau murah? Kalau kita bilang mahal berarti tandanya duitnya murah. Gampang jawabnya. Bapak Ibu tahu Alphard, Toyota Alphard yang terbaru ya, harganya 1, sekian miliar. Saya mau tanya, murah atau mahal? Murah kalau punya duit. Mahal kalau nggak punya duit. Pasta gigi yang 17.000, murah atau mahal? Nah, kan berubah kan, murah atau mahal? Murah. Kenapa kita bilang murah? Saya tahu Bapak Ibu nggak mau disebut karena duitnya kurang, ya kan? Saya tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai hari ini kalau ada orang yang kita tawarkan Bapak Ibu sekalian agar dia tidak mengatakan produknya bagus, halal atau iman tapi mahal, maka yang perlu kita buktikan adalah praktekkan dalam diri kita dulu Bapak Ibu. Saya gagah belanja produk pasta gigi, saya gagah belanja produk minyak herbal sinergi karena itu kemampuan saya dulu. Ya sudah, itu saja yang saya dulu. Dan saya bukan tipikal orang yang tidak mencari bukti. Saya akan cari bukti Bapak Ibu sekalian. Anda boleh mengatakan bagus tapi mahal, saya akan buktikan. Bapak Ibu, akhirnya saya buktikan. Saya tidak mau membiarkan kata-kata ini terus terngiang-ngiang dalam telinga saya. Saya pergi ke sebuah tempat, tepatnya di daerah Yogyakarta Bapak Ibu sekalian, di pegunungan. Ya, alhamdulillah dapat undangan dari ketua RT Bapak Ibu sekalian. Ketua RT bilang, "Pak Ari, ini ada masa banyak." Wah, keren. Kalau caleg kan senang banget kan masa banyak tuh kan? Ya enggak, tapi kan saya bukan caleg. Saya tukang minyak gosok. Ya, tapi saya senang juga karena saya dengar orang banyak. Begitu saya naik Bapak Ibu sekalian, kata Pak RT, "Pak Ari jangan bawa mobil, naik motor aja." Wah, saya agak ngeri-ngeri sedep nih. Kenapa ini? Ternyata jalannya memang ekstrim Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya dipinjemin motor, saya naik motor, saya sama istri bawa amunisi. Saya bawa fokus cuma 2 produk, pasta gigi, minyak herbal sinergi. Naik tuh ke atas perbukitan Bapak Ibu sekalian, sampai di atas perbukitan, alhamdulillah, bener-bener orangnya bang. Senang nggak kira-kira saya? Melihat orang banyak Bapak Ibu ngumpul. Begitu saya parkir motor, saya bilang sama istri saya, ini kayaknya, iya kayaknya ini. Saya lihat Bapak Ibu, sendal jepit itu parkir berantakan Bapak Ibu. Sendal jepit, saya mau tanya, kira-kira kalau yang parkir sendal jepit berantakan, kira-kira mau beli baru kayak ini nggak? Ayo coba kira-kira Bapak Ibu, ini yang diparkir sendal jepit berantakan Bapak Ibu. Kalau mau susun rapi kan di sekolahan namanya, ya nggak? Ini berantakan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kalau saya tawarkan produk ini mereka mau beli nggak? Kira-kira? Enggak Ibu ya? Wah, nggak prospek lah, kan gitu. Begitu saya sampai Bapak Ibu, motor saya tinggal, saya deketin ruangannya Bapak Ibu, saya intip di kaca. Itu loh. Kata istri saya, "Kenapa, Bi?" Bu, perhatikan. Orang yang ada dalam bangunan itu duduknya kayak gini Bapak Ibu. Ini lihat saya. Dan isinya nenek Bapak Ibu. Saya kira mah nona. Ternyata mini. Wah, saya bilang istri saya, "Mi, kita pulang aja yuk." "Kenapa, Bi?" "Ini semua. Kira-kira Bi ngomong apa ntar?" "Ya udah sampai sini, Bi, jauh-jauh." Begitu Bi ya. Ya udah deh, bismillah deh. Udah tuh. Saat si RT manggil saya, "Oke, hari ini kita kedatangan tamu, ada tukang obat." Astagfirullahaladzim, tukang obat. Itu saya Bapak Ibu. Tukang obat, hina banget saya. Tukang obat kan kemarin sudah kita didatangi oleh tukang pancis kan, tukang
rasa-rasanya tuh hancur lebur. Ada istri saya, tukang obat lah kemarin, tukang panci. Ya sudah, bismillah, saya masuk Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ngomong gini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kami. Maksudnya saya dan istri, jauh-jauh kami dari Bekasi, ya datang ke Yogyakarta, khusus bertemu dengan ibu-ibu yang soleha semua. Senyumnya mulai keluar. Soleha semua, ya. Senyumnya mulai keluar sekalian. Saya sudah mulai merasa, yes, dia sudah ada dalam kendali saya, ya kan? Saya cuma bilang begini, giginya juga udah gak kompak, ya. Saya kebayang tuh mau nawarin pasta gigi buat orang yang giginya udah gak kompak, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bismillah gak apa-apa lah. Kata istri saya, Bismillah aja, Bismillah aja. Setiap perlu ada jodohnya, siap, udah Bismillah. Saya ngomong, ibu-ibu yang soleha, ini insya Allah bisa digunakan untuk menjadikan perawatan gigi ibu supaya makin kuat. Kuat, karena kandungannya sangat alamiah. Ada daun sirihnya, ada daun minyak, ada kayu siwaknya. Ya, harganya insya Allah sangat terjangkau. Lihat, kata-kata saya cuma sederhana Bapak Ibu. Harganya sangat terjangkau, cuman 20.000. Nanti kalau belanjanya dikoordinir sama Pak RT, bisa pakai kartu diskon, karena Pak RT sudah member. Diskon lagi Rp3.000, jadi Rp17.000. Satu, selesai. Yang kedua, saya bawa juga yang namanya minyak herbal sinergi. Sama yang saya jelaskan, berkhasiat di ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ibu-ibu pulang dari sawah, pegel-pegel tangannya dibalurkan. Kalau ibu-ibu pulang dari pasar, pegel-pegel kakinya dibalurkan. Kalau ibu-ibu pusing, cenut-cenut, dibalurkan. Kalau ibu-ibu kepengen ngurut cucunya, dibalurkan. Baik, terima kasih ibu-ibu. Sekian saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang berkenan dengan dua produk yang saya bawa, satu pasta gigi, satu minyak herbal sinergi, silakan. Saya siap untuk melayani saat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ngeri saya. Ini pengalaman hidup yang paling mengerikan menurut saya. Kan mereka pada pakai kemben Bapak, itu kemben. Ini yang ini nih. Terus bajunya kan agak-agak seksi gitu Bapak Ibu. Kan kebuka sini. Wow, ternyata Bapak Ibu, begitu saya katakan yang sederhana, saya dan istri saya kehujanan minyak lempar, odol lempar, duitnya yang bayangin ya, odol lempar sekalian, minyak dua odol Bapak Ibu. Ya Allah, dan saya ngomong nggak sampai 20 menit, tidak sampai 20 menit Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Istri saya membuka lintingan uang yang berasal ini dan sini Bapak Ibu sekalian. Lintingannya dirapihin gitu ya. Ibu tadi uangnya berapa? Wah, lintingan lagi kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tadi 50.000. Wah, keren ya, taruh sini 50.000 Bapak Ibu sekalian. Wow, buka tuh lintingannya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Nggak sampai 20 menit di lokasi yang sangat terpencil di atas perbukitan. Alhamdulillah, ternyata nilai transaksinya di atas 1 juta rupiah Bapak Ibu. Saya mau tanya sekali lagi, produk ini murah atau murah banget? Murah atau murah banget? Masya Allah. Udah kita buktikan Bapak Ibu. Jadi kalau sampai dengan detik ini masih ada yang mengatakan mahal Pak, bukan mahal, tapi gitu loh. Kita ada lega gitu sekalian. Ya, Bapak sabar aja. Kenapa Pak? Ya bagus sih produknya, saya udah pakai di plak-plak gigi saya pada rontok, keren, bagus. Kenapa Bapak nggak beli lagi? Mahal. Wajah kita harus kembali sini. Tenang Pak, nggak mahal. Bapak yang masih sabar ya Pak, nabung dulu buat beli odol. Harga diri Pak, itu harga diri Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai ada di antara kita Bapak Ibu sekalian nggak mampu beli pasta gigi Bapak sekalian, itu berarti kita masih kurang duitnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saja dulu yang mungkin bisa saya sampaikan di sesi awal ya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi sore Bapak Ibu sekalian, dan makin seru Insya Allah. Ini baru pembukaan aja. Dan sore nanti Bapak sekalian, saya ingin memberikan banyak hadiah dan kenang-kenangan berupa knowledge ya, ini berupa knowledge buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap kita semua masih tetap setia hadir di ruangan ini. Sebagai penutup, saya ingin tanya dulu, karena tadi saya sudah terlanjur nanya, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang punya hutang paling banyak di ruangan ini? Cuci tangan. Paling banyak. Berapa sebutin? 200 juta.
Uang semua tuh Pak. Ibu? Ibu suami istri. Jadi 500 totalnya. Oh, sama ya, sama. Oke. Yang lain ada yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi dari 250 juta ada? Malu. Oke. Cukup ya. Berarti di ruangan ini yang tertinggi hutangnya adalah 200 juta. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak bisa lunas dari HNI? Mungkin nggak? Sangat. Pak, saya izin berbagi cerita untuk kali ini. Saya izin sebentar aja. Bapak Ibu, alhamdulillah kami punya rekan yang hutangnya, maaf ya Pak, kalau Bapak bilang tadi 200 juta itu paling besar, ini hutangnya hampir sekitar 3 miliar. Dan bisnisnya itu keren banget Bapak Ibu. Saya bilang bisnisnya keren. Kenapa Bapak sekalian? Ya karena bisnis kelas berat. Dan kemudian akhirnya Bapak sekalian yang tadinya bisnisnya bagus, bukan ini ya, bisnisnya bagus, ternyata di satu ketika dia tertipu. Dan uang itu adalah uang orang lain Bapak Ibu. Uang pinjaman untuk memenuhi pesanan sebetulnya. Tapi kemudian ternyata yang diberikan yang memberikan order itu tidak amanah. Ya, diterima barangnya tidak dibayar. Tapi dia akhirnya merasa ya sudahlah, hidup saya harus saya jual, rumah dijual, dan akhirnya dia harus kontrak Pak di sebuah petakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oke, rumahnya dijual, mobilnya dijual, asetnya dijual, lunas? Belum lunas. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah, masya Allah. Ternyata sisa hutang yang masih miliaran itu sekarang sudah lunas, dan itu diwasilahkan lewat jalan usaha di HNI. Ya Allah Bapak Ibu, hari ini begitu banyak orang-orang yang insya Allah mungkin hari ini masih merasa terhimpit Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian kalau betul-betul dijalankan aktivitas di HNI yang insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan bisa terhindar dan terbebas dari yang namanya hutang-hutang. Rumah pertama saya Bapak Ibu, itu waktu saya merintis di HNI juga ngutang. Saya ngutang sama bank. Saya bilang sama istri saya nggak punya uang DP. Kita akhirnya berupaya, kita cari pinjaman uang DP, belilah rumah itu. Ngutang Bapak Ibu, berapa lama? 15 tahun. 15 tahun. Mungkin separuh usia kita buat bayar hutang Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bilang sama istri saya, Umi nggak usah khawatir. Bismillah, Abi mau usahakan sebelum 15 tahun sudah kita lunasi rumah ini. Bapak Ibu, lewat wasilah HNI, alhamdulillah, saya bisa melunasi rumah yang 15 tahun itu. Hanya kurun waktu sekitar 5 tahun saja sudah saya lunasi. Ya, dan alhamdulillah sekarang untuk beli rumah lagi nggak perlu utang-utang, tinggal tunjuk aja. Ya, tinggal tunjuk Umi mau yang mana rumahnya. Ini cocok, ya beli. Ini adalah sesuatu yang hari ini bisa kita rasakan. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian hari ini, kalau saya bicara tentang sabar, maka mari kita praktekkan tidak hanya sebatas lisan. Ya, Bapak dan Ibu bukan pola-pola lainnya yang percaya. Insya Allah itu mudah sekali insya Allah. Ya. Bapak Ibu mudah-mudahan asal nanti ya bertahan, karena insya Allah nanti saya akan jabarkan cara teknis yang lebih detail lagi supaya Bapak Ibu sekalian semakin terbuka awal untuk memulai HNI dengan cara kerja benar. Terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terus yang luar biasa di hari ini. Terima kasih banyak Pak Ari Mariadi sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Luar biasa dari perjalanan Pak Ari Mariadi ya. Dari zero to hero, dari nol menuju pahlawan yang menginspirasi di HNI. Jadi luar biasa. Kalau Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, belum panas, mau dipanaskan apa lagi? Ya kan? Dan kita di HNI, kalau kata Pak Ari Mariadi, ya, bahwa kita itu bukan semata-mata uang, seperti yang disampaikan Pak Ari Mariadi tadi. Sukses di HNI itu bukan semata-mata harta, tapi sukses di HNI itu adalah seperti hakikatnya yang dikehendaki oleh Allah, memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, HNI yang saya temui, leader-leadernya, Pak Hilman, Bu Susi, Pak Ari Mariadi,
kemudian para ustadz juga yang leader-leader yang saya referensinya melalui internet, saya lihat rata-rata membuat yayasan pendidikan, rumah tahfiz Quran. Itu yang saya perhatikan. Dan ternyata uang itu bukan untuk pribadinya, tapi untuk kepentingan umat, membangun peradaban, ya, membentuk bisnis Muslim Islami yang mendunia internasional. Jadi sekali lagi jangan pernah kita takutkan hutang betul lunas. Saya percaya hutang itu kalau kita berusaha Pak akan lunas. Dimulai hari ini kalau di Bengkulu itu Pak, kenapa membuat orang Bengkulu malas? Itu dulu ada istilah-istilah yang membuat kami terkubung di dalam tempur. Istilahnya itu beras secupa, ikan sederek, madar. Beras secupa, kemudian ikan sejerat itu ada beberapa ikan yang ditali, ya. Kemudian madar itu tidur Pak. Jadi kalau sudah cukup makan itu cukup. Nah hari ini apa yang disampaikan yang seperti itu, orang-orang malas demikian itu kita hilangkan. Saya lihat tadi ada yang berkaca-kaca Pak di ini, ngambil tisu, ada yang kemudian mengelap mata. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan hari ini belum seberapa. Dia nangis itu mungkin istrinya masih menderita banyak. Oleh karena itu kita tidak akan pernah membuat diri kita, keluarga dan anak-anak kita menderita. Bangkit, karena apa yang dihasilkan oleh Pak Ari Mariadi itu sebanding dengan usaha yang dia lakukan. Hari ini kalau kita sebanding berusaha ingin 200 juta, maka lakukan usaha selevel dengan 200 juta. Itu ya Ibu Bapak. Karena waktu, jadi kita agendanya kita makan siang dulu karena belum masak. Jadi nanti bapak-bapak terlebih dahulu mengambil di sana supaya tidak tercampur baur. Kemudian duduk kembali makan di tempat. Setelah bapak-bapak duduk sudah makan, nanti ibu-ibu yang antrian ke belakang. Habis itu nanti kita sholat. Ya, sholat itu masjid besar ada di depan. Jadi kita turun, nyebrang itu ada masjid besar di depan sana. Kemudian juga ada ruang-ruangan di bawah, betul ya Bu? Di kelas-kelas itu bisa digunakan untuk sholat. Bapak-bapak disarankan ke masjid, ibu-ibu gunakan kelas-kelas yang ada di PAUD IT Auladuna. Apa sana ini? Anak-anak saya di Auladuna. Apa sana ini? Jadi ya, demikian ya. Kita kembali lagi ke ruangan ini jam 1 ya Pak? Jam 12.30. Karena memang kita disarankan tidak pulang ke rumah, makannya ada di sini, jadi kita kembali lagi ke sini jam 1.30. Pokoknya selesai sholat lah. Walaupun 12.30. 12.30 ya. Kalaupun nanti belum selesai sholat ya masih kita tunggu beberapa menit. Ya. Tidak waktunya ya 10 sampai 15 menit walaupun terlambat. Demikian. Terima kasih untuk saya ini. Apa? Harus lebih baik. Di posisi masing-masing kita bersama, tapi Bapak Ibu duduk aja sebentar. Kita foto dari atas, soalnya nggak mungkin kita buat satu barisan dengan semuanya. Jadi Bapak Ibu silakan duduk aja. Mari silakan di depan. Ibu Ita, silakan. Yang kamera ada deh. Atau pakai handphone? Ya, Pak Eri di foto, Pak Eri foto. Ya, kita ke belakang. Coba Pak. Oke, posisi tadi. Dari sini. Mundur dikit. Agak mundur dikit. Dari maju dikit. Terus.
Siapa kita? HMI. Siapa kita? HMI. 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 Oh, sukses. Sukses. Caranya? Allahu Akbar. Silakan bapak-bapak untuk segera mengambil makanannya, terus makan karena bapak-bapak kita habis makan kita sholat di masjid di depan. Setelah bapak-bapak, insya Allah ibu-ibu selanjutnya. Silakan ditukar kupon yang dari bawah tadi. Yuk kita makan dulu lah. Parinya makan dulu yuk, Bun. Kita makan dulu ke bawah. Pak Ustaz, makan dulu ya. Mari kita di bawah panitia, aku kan di sini. Iya. Boleh. Oh, di sini udah cukup semua panitia, udah bisa tinggal. Ya, mari kita ke bawah. Yuk, yuk. Amin. Amin. Nih. Nah, ini kita di lantai bawah yuk. Oh, iya. Lantai dasar.